Raja Langit. Raja Langit. Periode 5 tahun telah berakhir. Perang wanita negara naga. Sekarang negara naga dalam bahaya. Sekarang negara. Perang negara naga. Kami rayu kau keluar pavilion, tolong kami. Kami rayu kau keluar pavilion, tolong kami. Raja Langit sudah mati. Bunuh jalanmu ke pavilion tinjau. Oh, Dewa Perang Negara di. Aku akhirnya muncul. Pavilion tinjau pada dasarnya tidak bisa menjebakku. Aku akan membantai kalian semua. Kalian binatang negara naga. Raja Langit. Apakah Anda tidak peduli lagi dengan negara naga? Atau Nona Mengli? Raja Langit. Dia sudah lama meninggal. Mengli. Dia masih hidup. Nona Mengli saat itu, untungnya lolos dari bencana. Namun sekarang, dia dilecehkan dan dipaksa menikah oleh Tang Yunhai. Tuan muda keluarga Tang. Apa katamu? Yun Mengli. Tang Yunhai tuan muda dari keluarga Tang. Apa gunanya kesucianmu yang gigih? Jika kau masih harus dengan patuh menjadi wanitaku. Tuan Tang Yunhai, apakah Anda menerima Nona Yun Mengli sebagai istri Anda? Saya bersedia. Nona Yun Mengli, apakah Anda menerima Tuan Tang Yunhai sebagai suami Anda? Yun Mengli, Berhentilah keras kepala. kami akan mati di depanmu. Dia tidak setuju. Dia tidak setuju. Siapa dia? Beraninya dia membuat masalah di pernikahan keluarga Tang. Mungkinkah bahwa dia adalah Yun Mengli, suami berumur pendek yang seluruh keluarganya musnah, bintang kesepian pembawa bencana? Chen Bahuang. Kamu masih berani kembali. Bahuang. Mengli. Saya minta maaf. Saya datang terlambat. Bahuang, kamu tidak mati. Mengapa kamu benar-benar diam selama 5 tahun? Apakah kamu tahu kehidupan seperti apa yang kujalani selama 5 tahun terakhir ini? Siapa itu? Siapa yang melakukan ini? Dari mana kau datang? Kau berani mencuri wanitaku. Mengli, ayo kita pergi. Pergi. Yunhai. Penderitaan yang dialami Mengli. Aku menuntut kalian membayarnya 1000 kali lipat. Tuan Lai. Cincang dia menjadi 10.000 keping untukku. Bunuh dia untukku. Siapa? Berani memprovokasi keagungan surgawi keluarga Tang. Li Tianju, pelayan keluarga Tang. Tuan Li adalah instruktur 100.000 pengawal kekaisaran. Jasanya tak tertandingi. 1 orang bisa melawan 1 regu berisi 100 orang. Bahkan Dewa Perang Bintang 3 saat melihat Tuan Li harus menunjukkan 3 bagian rasa hormat. Chen Bahuang, kau tamak. Bocah, keterampilan ilahi petir menderuku telah disempurnakan. Hari ini, aku akan menjadi yang pertama menggunakanmu sebagai tumbal. Apel. Tuan Lei, ternyata, ditekang dan dibunuh hanya dengan 1 jari dari bocah ini. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengakui kesalahanmu. Berlututlah sekarang dan bersujud kepada Mengli. Aku bisa memilih untuk tidak mempermasalahkan masalah pernikahan paksa kalian. Dia ingin keluarga Tang kita bersujud dan meminta maaf padanya. Bocah ini pasti gila. Keluarga Tang adalah keluarga bangsawan berusia sehebat. Bahkan Tuan Kota memberi kita muka. Bagaimana mungkin kita takut pada bocah ini? Tentu saja, hukuman mati bisa ditiadakan. Tetapi hukuman untuk hidup tidak bisa dihindari. Yunhai. Seumur hidupmu hanya menjadi mayat hidup. Chen Bahuang. Kamu berani melumpuhkan saudaraku. Kamu mencari mati. Pengawal. Bunuh dia untukku. Tuan Yu Huang tiba. Atas dekret penguasa. Tuan Yu Huang. Mengapa Anda datang? Tuan Raja Langit telah keluar dari pengasingan. Penguasa memerintahkanku untuk membantu Tuan Yang Cheng dalam 1 minggu.
dalam menyelenggarakan Pesta Naga Bangkit untuk Tuan Raja Langit merayakan di seluruh negeri. 5 tahun, Tuan Raja Langit telah muncul. Pilar negara naga kita telah kembali. Tuan Yu Huang, mohon sampaikan salam saya. Tuan Raja Langit dan Tuan Kota, dalam 1 minggu, keluarga Tang saya pasti akan menghadiri perjamuan. Tapi saat ini, keluarga Tang saya masih memiliki urusan pribadi kecil untuk ditangani. Saya ingin membunuh anak ini. Berhenti, Tuan Yu Huang. Anak ini tidak hanya menyebabkan kekacauan di kediaman keluarga saya, tetapi juga melumpuhkan saudara saya. Apakah Anda benar-benar akan melindunginya? Raja Langit telah keluar, merayakan di seluruh negeri atas dekret penguasa. Selama jangka waktu 1 minggu, keluarga-keluarga besar Yang Cheng tidak boleh melakukan pembunuhan. Apa, Chen Bahuang? Anggap dirimu beruntung. Ingat ini. Setelah Pesta Naga Bangkit, akan menjadi hari kematianmu. Chen Bahuang, pembatalan pernikahan kita saat itu. Saya menganggap bahwa saya berutang padamu sekali. Sekarang setelah saya menyelamatkan hidupmu, mulai sekarang semua dendam di antara kita sudah selesai. Jangan ganggu saya lagi di masa depan. Kau gila. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Chen Bahuang, tidak mudah bagimu untuk kembali. Tapi sekarang kamu memprovokasi keluarga Tang lagi. Mereka adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Yang Cheng. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Kau pulang dulu. Kamu mau kemana? Untuk menemui seorang teman. Raja Langit, saya dengar Anda telah muncul. Tuan Yang Cheng spesial bagi kau. Gulungan sepanjang sungai selama Festival Qingming. Berharap Anda dapat menghadiri upacara akbar naga bangkit seminggu kemudian. Dia penuh pertimbangan. Sampaikan pesan ini untukku. Ketika saatnya tiba, aku akan pergi. Nenek, kami kembali. Berlutut. Nyonya Tua Yun, kepala keluarga Yun. Apa kau guli? Cepat berlutut. Bahuang, Kau ingin wanitaku berlutut di hadapanmu. Maafkan keterus-teranganku. Kau tidak pantas. Kurang ajar. Chen Bahuang, kau hanyalah sisa-sisa yang sepele dari keluarga Chen. Yun nona kedua dari keluarga Yun. Jika bukan karena kebetulan bertepatan dengan Pesta Naga Bangkit, kau tidak akan diselamatkan nyawamu yang hina secara kebetulan. Namun kau berani berbicara ngawur di sini. Cepat usir mereka. Nenek, Bahuang tidak bermaksud begitu. Nenek, lihatlah Chen Bahuang ini datang berkunjung untuk pertama kalinya. Dia bahkan tidak punya hadiah untuk pertemuan pertama. Dia hanya seorang prajurit bau. Barang macam apa yang mungkin dia bawa. Dia berani mengirimkannya. Tapi aku tidak punya muka untuk menerimanya. Sebuah lukisan sepanjang sungai selama Festival Qingming sebagai hadiah pertunangan. Dipersembahkan kepada keluarga Yun. Apel, alomda sepanjang sungai selama Festival Qingming. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Ini dulunya saat itu. Barang yang paling disayangi kaisar. Seorang pria kaya pernah menawarkan ratusan juta untuk itu. Mengeri. Nenek berbicara sedikit kasar barusan. Bahwa menantu ini, nenek menyukainya. Nenek, lukisan itu palsu. Hantang pacar Yun Nana. Sayang, kau di sini. Hentang, kau bilang lukisan ini palsu? Melihatnya. Sepertinya tidak. Nenek, aku pernah mendapat kehormatan melihat karya aslinya di rumah Tuan Kota Shou. Yun Yang Lu, ipar perempuan Yun Mengli. Lukisan di sepanjang sungai selama Festival Qingming ini adalah milik keluarga Tuan Kota Shou. Pusaka yang diwariskan turun-temurun. Lukisan ini, mungkinkah Tuan Kota Shou memberikannya kepadamu? Itu benar. Ini memang apa yang diberikan Shou Guangling padaku. Aku tidak salah dengarkan. Sampah sepertimu pantas mendapatkan lukisan dari Tuan Kota Shou? Apa kau benar-benar berpikir kau adalah Raja Langit? Mengeri. Lihatlah. Menantu baik yang kau temukan. Dia benar-benar membawa lukisan palsu untuk menipuku. Awalnya aku berniat membawamu untuk pemohon kepada keluarga Tang. Sepertinya itu tidak lagi diperlukan. Panggil orang. Kunci mereka berdua di kandang anjing. Sebelum Pesta Naga Bangkit berakhir, kalian tidak diizinkan keluar. Nenek, mengapa ini terjadi? Kenapa? Kau suami yang tidak berguna, menyinggung keluarga Tang. Jika mereka melarikan diri, dan keluarga Tang menanyakan mereka kepada kita nanti, apa yang akan kita lakukan? Kau memenjarakan Mengli hanya kepada keluarga Tang, menjilat dan memohon ampun. Kurang ajar. Chen Bahuang, beraninya kau berbicara seperti itu kepada nenek. Awalnya aku, demi Mengli, ingin melindungi keluarga Yun. Sekarang tampaknya kau tidak pantas mendapatkannya. Bahuang, tolong berhenti bicara. Kau tak berguna. Menyelamatkan nyawa anjingmu. Dan kau berani melontarkan omong kosong. Kau benar-benar tidak tahu cara hidup atau mati. Chen Bahuang, jika bukan karena Pesta Naga Bangkit, kau pasti sudah lama mati.
Awasi mereka baik-baik. Setelah pesta naga bangkit selesai, kirim mereka ke Keluarga Tang untuk diurus. Tunggu sebentar. Kakak ipar, Bahuang, selama perang 7 kerajaan, aku terpisah darimu dan terluka parah. Kakak ipar yang menyelamatkanku. Kebaikan ini, aku pasti akan membalasnya. Nenek, tolong biarkan Mengli pergi. Bagaimanapun juga, dia tetap cucu Anda. Jika kita membiarkannya pergi sekarang, keluarga Tang datang lagi, kita nak buat apa? Setelah perjamuan kenaikan, Setelah pesta naga bangkit, jika keluarga Tang masih tidak mau menyerah, masalah ini, saya Lin Yanru akan menanggungnya. Kakak ipar, kau tidak mungkin masih berpikir bahwa kau adalah putri sulung dari 4 keluarga besar di Yuncheng. Putri sulung keluarga Lin kan? 3 tahun lalu, suamimu menyinggung Kaisar bawah tanah Yang Chen. Dia tidak hanya dibacok sampai mati di jalanan, bahkan keluarga Linmu. Untuk menghindari tanggung jawab, mengeluarkanmu dari keluarga. Apa kau pikir, dengan dirimu yang sekarang, bisakah kau masih melawan seluruh keluarga Tang? Kamu, kakak ipar, jangan marah. Masalah ini, kami akan mengurusnya sendiri. Mengli, kakak ipar saat itu, karena dia memilih orang yang salah. Seluruh hidupnya hancur, tapi kamu tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Jika priamu tidak berguna, kalau begitu biarkan kakak ipar melindungimu. Saya akan segera kembali ke keluarga Lin, memohon kepada ayahku untuk menyelamatkan hidupmu. Tapi kakak ipar, Kakak ipar, Mengli, kau tidak perlu memohon kepada siapapun. Aku sudah berbicara dengan keluarga Tang. 1 minggu kemudian, mereka akan berlutut di pintu keluarga Yun dan bersujud untuk mengakui kesalahan mereka. Chen Bahuang, kau binatang, dan kau masih ingin menyeret keluarga Yin bersamamu. Yan Menli, lihatlah pria baik yang kau temukan. Apakah kau mencoba membunuh keluarga Yan? Nenek tolong jangan khawatir. Saya sekarang akan memanggil ayah saya segera. Ayah, saya punya sesuatu yang ingin saya minta darimu. Jika Anda bertanya tentang masalah keluarga Tang, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ayah, bahkan jika saya memohon padamu, Kakak iparmu, aku akan memohon untuknya. Tapi pria miliknya itu, aku tidak bisa menyelamatkannya. Hanya kematiannya yang bisa meredakan kemarahan keluarga Tang. kakak ipar, bisakah kamu memohon kepada ayahmu lagi? Ayahku bisa melindungimu. Sudah batasnya. Yun Mengli. Sebenarnya, jika kau ingin menyelamatkan Chen Bahuang, ada caranya. Cara apa? 1 minggu lagi adalah pesta naga bangkit. Jika kalian semua bisa mendapatkan kualifikasi masuk yang diwakili oleh token naga tersembunyi, kalian semua bisa hidup. Aku percaya bahwa bahkan keluarga Tang, mereka tidak akan berani menyentuh tamu yang menghadiri upacara akbar. Karl, Lalu, bagaimana aku bisa mendapatkan token naga tersembunyi? Kau juga ingin mendapatkan token naga tersembunyi. Token naga tersembunyi ini saat ini adalah barang paling berharga di Yangcheng. Konon katanya, 1 keping bernilai puluhan juta. kau tidak bisa mengatakan itu. Sebenarnya, aku tahu penyelenggara upacara akbar ini. Pelayan kediaman Tuan Kota, Tuan Mudasu. Aku bisa membantumu menelepon dan bertanya padanya. Dia pasti memiliki token naga tersembunyi ini. Tuan Mudahan sungguh sangat banyak akal. Yun Mengli, kau dengar itu? Suamiku bersedia mengampunimu. Cepatlah datang ke sini dan berlutut untuk berterima kasih padanya. Tuan Mudahan, aku mohon padamu, selamatkan Bahuang. Aku bersedia melayanimu dengan sepenuh hati. Aku mohon padamu. Mengli, kau tidak perlu memohon padanya. Baiklah, melihat betapa tulusnya dirimu, aku akan menyelamatkan sampah ini. Tuan Mudasu, Tuan Mudasu administrator kediaman Tuan Kota. saya Hantang. Bisakah saya merepotkan Anda dengan sesuatu? Bantu saya mendapatkan 1 atau 2 dari token naga tersembunyi ini. Token naga tersembunyi. Totalnya hanya ada 88 benda ini. Bukan kau Han. Kau harus menilai dirimu sendiri. Apakah kau layak memilikinya? Baiklah, baiklah, baiklah. Baiklah, baiklah. Saya tahu. Baiklah. Selesai. Sudah diurus. Terima kasih Tuan Mudahan. Terima kasih. Mengli, dia membohongimu. Jika kau benar-benar menginginkan token naga tersembunyi, aku bisa sekarang juga mengirimkannya kepadamu. Apakah 3 token cukup? Chen Bahuang, apa merepek sombong kau cakap? Tuan Mudahan menyelamatkanmu. Kita harus berterima kasih padanya. Kau dengar itu? Cepatlah datang ke sini. Berlutut dan berterima kasihlah pada suamiku. Xingtian, dalam 10 menit, kirim 3 token naga tersembunyi ke keluarga Yun. Chen Bahuang. Saya benar-benar tidak menduganya sama sekali. Kau ternyata punya bakat akting yang lumayan. Kau berpura-pura seolah itu nyata. Yun Mengli, kau tidak masih mempercayainya kan? Xingtian adalah
Dewa perang terkuat negara naga kita. Kau pikir kau bisa memanggilnya hanya dengan satu panggilan telepon? Bahuang. Percayalah padaku kali ini. Baiklah. Cukup, kau benar-benar membawa aib bagi wajah keluargaku. Sepenuhnya. Penawal, pukuli dia keluar dengan tongkat. Tuan Cynthia telah tiba. Tuan Xingtian, karena Anda datang ke rumah saya, keluarga Yun, saya merasa sangat terhormat, tapi saya ingin tahu mengenai kunjungan Anda. Apa tujuan Anda? Nyonya Tua Yun, saya di sini kali ini untuk menantu keluarga Yun. Menantu keluarga Yun. Apakah Anda merujuk pada Qin Bahuang? Siapa yang melakukan ini? Tuan Xingtian, gulungan asli sepanjang sungai selama festival Qingming. Saat ini ada di kediaman Tuan Kota. Oleh karena itu lukisan ini palsu. Lukisan ini, saya pribadi mengambilnya dari kediaman Tuan Kota. Apakah Anda mengatakan lukisan saya ini palsu? Saya tidak akan berani. Tuan Chen, 3 token naga tersembunyi telah dikirimkan sesuai instruksi Anda. Ini benar-benar asli. Token naga tersembunyi. Bahkan ada prasasti Tuan Kota. Nyonya besar. Karena kau bilang lukisan ini palsu. Kalau begitu lihat sekarang. Token naga tersembunyi ini, apakah ini juga palsu? Ini. Manli, mulai sekarang, kau tidak perlu memohon kepada siapapun lagi. Apapun yang kau inginkan, aku akan memberikannya kepadamu. Bahuang. Aku akan menunggumu di upacara. Selamat Nyonya Tua. Dengan ketiga token naga tersembunyi ini, keluarga Yun saya ditakdirkan untuk makmur. Saya tidak pernah menduga ini. Qin Bahuang. Benar-benar naga keluarga Yun saya. Mengui. Nenek. Salah menilainya. Kalian semua ditipu olehnya. Bukankah Tuan Xingtian berkata, token naga tersembunyi ini adalah untuk menantu keluarga Yun? Suamiku, apakah kau menyarankan? Tepat sekali, saya juga menantu keluarga Yun. Token naga tersembunyi ini pasti diberikan kepada saya. Tuan Xingtian itu hanya terlalu terburu-buru dan salah mengenali orang. Ini pasti Tuan Muda Su yang memberikannya kepada saya. Tidak mungkin. Bahuang tidak akan membohongiku. Entah itu asli atau palsu, saya akan tahu jika saya menelepon dan memeriksanya. Halo, Tuan Muda Su, ini aku Hantang. Saya ingin bertanya lagi mengenai masalah token naga tersembunyi ini. Tidak Hantang, tidakkah kau mengganggu? Bukankah sudah saya jelaskan, bahkan ayahku hanya punya satu token naga tersembunyi. Keberanian apa yang kau miliki untuk memintanya dariku? Tapi saya benar-benar menerima 3 token. Saya pikir Anda benar-benar bodoh. Seluruh yang Cheng bahkan mungkin tidak bisa mengumpulkan 3 token naga tersembunyi. Apakah kau pikir kau adalah Raja Langit? Baiklah, saya ada urusan. Menutup telepon. Seseorang benar-benar berani memalsukan token naga tersembunyi. Mereka benar-benar tidak menghargai hidup mereka. Halo. Suamiku, ketiga token naga tersembunyi ini tidak diberikan kepadamu oleh Tuan Muda Su. Mungkinkah mereka benar-benar milik sampah Chan Bahuang itu? Saya mengerti sekarang. Tidakkah kalian semua dengar? Bahkan Tuan Muda Su yang merupakan penyelenggara upacara akbar berkata demikian. Ini palsu. Kalau begitu token naga tersembunyi ini, mereka pasti palsu. Saya pikir, bahkan Dewa Perang Xingtian itu juga disewa oleh Chen Bahuang ini. Sampah ini menggunakan uang. Suamiku, kau memang yang paling berhati-hati. Kalau tidak ketika saatnya tiba, keluarga Yun kita membawa ketiga token palsu ini ke upacara akbar, kita akan ditertawakan sampai mati oleh semua orang. Aku tahu mengapa dia lari begitu cepat. Ternyata dia takut ketahuan. Bajingan terkutuk itu. Nenek, Raja Langit, Tuan Kota Yangcheng, mendengar bahwa Anda baru saja tiba di Yangcheng dan belum memiliki tempat tinggal. Secara khusus menugaskan saya untuk mempersembahkan kepada Anda Villa Bunga Persikno 1 dan token Tuan Kota ini untuk memfasilitasi upaya Anda di masa depan. Katakan padanya untukku bahwa dia penuh pertimbangan. Ada apa? Apakah ada hal lain? Raja Langit, Departemen Militer baru saja mengeluarkan perintah menunjuk saya sebagai Gubernur Nanzhou. Saya akan menjabat 3 hari dari sekarang. 3 hari kemudian, itu akan berada di Hotel Yangcheng. Ada pertemuan penawaran. Saya harap Anda bisa hadir. Baiklah, jika aku punya waktu aku akan pergi. Bawahan Anda mohon diri sekarang. Bahuang cepat lari. Hantang dan yang lainnya sudah menemukan bahwa token naga tersembunyimu palsu. Ketika saatnya tiba, kita tidak akan bisa memasuki pesta naga bangkit dan mereka tetap tidak akan melepaskan kita. Bagiku untuk memasuki pesta naga bangkit, aku sama sekali tidak membutuhkan token naga tersembunyi. Kata-kata sombong, apa yang kamu ucapkan? Jika kamu tidak lari, sekarang semuanya akan terlambat. Manli, ada sesuatu yang perlu kuakui padamu. Sebenarnya aku adalah orang yang kau bicarakan.
Raja Pelindung Negara, pesta naga bangkit ini juga diadakan untukku. Lihat waktunya. Kamu masih menyombongkan diri. Tidakkah kamu tahu betapa khawatirnya aku padamu? Mengli, kau harus percaya padaku. Karena kamu tidak mau pergi, maka aku hanya bisa memikirkan cara lain. Tidak apa-apa jika kau tidak percaya padaku. 1 minggu dari sekarang, aku akan memberimu kejutan. Chan Bahuang, mengapa kamu di sini? Chan Bahuang, keluarga Tang telah mengeluarkan perintah bunuh terhadapmu. Kamu pasti akan mati setelah pesta naga bangkit. Xiao Xiaoyan bawahan Jun Yuan. Demi hubungan kita di masa lalu, saya menasihatimu. Tinggalkan Yang Qing secepat mungkin. Mungkin kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Saya bisa menyelamatkanmu sekali, tapi saya tidak akan menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Hanya keluarga Tang. Aku bahkan tidak menganggap mereka serius. Kamu, nona muda saya dengan ramah menasihati Anda. Mengapa Anda tidak mau mendengarkan? Jangan pedulikan dia, karena dia mencari mati. Kalau begitu biarkan dia. Jangan lupa, kita punya urusan penting yang harus diselesaikan. Saya bawahanmu Jun Yuhuang telah diangkat ke posisi Dewa Perang Bintang 3. Dan memohon audiensi dengan Raja Langit. Sejak Anda meninggalkan pavilion Tingchao, Dewa Perang musuh yang Anda tekan telah berulang kali menerobos penghalang dan melarikan diri. Bahkan setan yang paling kuat telah melepaskan diri dari pengekangannya dan menyusup ke Yangcheng, menimbulkan ancaman bagi negara naga. Kami tidak kompeten. Kami memohon bantuan Raja Langit. Nona, apakah informasi yang Anda terima? Salah, Raja Langit. Dia tidak tinggal di sini. Mustahil. Ini adalah persis kediaman yang diatur oleh penguasa Yangcheng untuk Raja Langit. Informasi yang diberikan kepadaku oleh Tuan Kota. Tidak mungkin salah. Raja Langit, sekarang negara naga dalam bahaya. Kami memohon Anda untuk bertindak. Baiklah, baiklah. Aku dengar semuanya. Aku tidak tuli. Mengapa kau berteriak begitu keras? Berhenti berdiri terpana. Masuklah dan bicara. Ceritakan detailnya padaku. Kemana perginya Satan dan yang lainnya? Bagaimana mungkin Anda memiliki kartu kunci kamar untuk Villa Raja Langit? Mungkinkah Anda benar-benar Raja Langit? Chan Bahuang, aku tidak menyangka kamu cukup pandai dalam berlaga. Namun menyamar sebagai Tuan Raja Langit adalah pelanggaran berat. Tapi Nona, dia bisa masuk ke Villa Raja Langit. Seseorang yang bisa masuk ke villa belum tentu Raja Langit. Anda tidak perlu berpura-pura lagi. Aku sudah melihat tipu muslihatmu. Mengingat kesulitan Anda saat ini, satu-satunya orang yang Cheng boleh selamatkan kau adalah Tuan Raja Langit. Mengetahui Anda tidak bisa mendapatkan undangan ke pesta naga bangkit, Anda mencari kesempatan untuk memasuki Villa Bunga Persik nomor 1 ini, menjadi pelayan. Dan dengan demikian mendekati Tuan Raja Langit. Bagaimana? Aku tepat sasaran bukan? Anda tidak bisa berkata-kata sekarang bukan? Brilian. Benar-benar brilian. Aku hampir mempercayai semua yang kau katakan. Chan Bahuang, Anda tidak perlu berpura-pura tenang untuk menyembunyikan ketakutan di hati Anda. Jangan khawatir. Jika Raja Langit kembali dan Anda menyampaikan pesan yang kubawa dengan jujur kepada Raja Langit, aku bisa berpura-pura tidak tahu tentang penyamaranmu sebagai Raja Langit. Tapi ingat ini, aku telah menyelamatkan hidupmu lagi. Xiaowan, ayo pergi. Benar, Raja Langit itu temperamental dan tidak terduga. Jika Anda memiliki kesempatan untuk melayaninya, ingatlah untuk bersikap hormat. Jika tidak, Anda akan mengundang bencana bagi diri Anda sendiri. Sungguh wanita yang bodoh. Jika aku benar-benar temperamental dan tidak terduga, kau bahkan tidak akan tahu. Sudah berapa kali kau mati? Halo Mengli, ada yang salah. Ini gawat Bahuang. Anggota keluargaku sedang berdebat dengan seseorang di pintu masuk konferensi lelang. Apa? Tolong cepat datang. Baiklah, aku akan segera ke sana. Hotel Yangcheng. Gubernur Xingtian mengadakan konferensi penawaran. Semua keluarga besar di Yangcheng berhak untuk berpartisipasi. Keluarga Yun kami juga merupakan salah satu keluarga besar terkemuka di Yangcheng. Mengapa Anda menghalangi kami masuk? Keluarga Yun, mohon tunggu sebentar selagi saya periksa. Cepat, jika Anda menunda kami menghadiri konferensi penawaran. Bisakah kalian semua menanggung akibatnya? Keluarga Yun memang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam konferensi penawaran. Namun Anda tidak ada di daftar anggota keluarga Yun. Apa maksudmu dengan itu? Kalian semua, beraninya kalian memfitnah kami dengan mengatakan kami bukan anggota keluarga Yun. Daftar ini mencatat informasi semua keluarga di Yangcheng. Itu tidak mungkin salah. Aku akan masuk hari ini. Apakah Anda akan menghentikan saya? Mungkin kita lupakan saja. Ya, mungkin kita lupakan saja. Bahkan jika kita berhasil masuk, kita tetap tidak akan memenangkan tender. Mengli, Bahuang, apa yang terjadi? kami datang untuk menghadiri konferensi lelang. Tapi, kedua penjaga keamanan ini mengatakan kami bukan anggota keluarga Yun dan tidak mengizinkan kami masuk. Mengapa Anda berbicara begitu banyak kepada sampah ini? Apa gunanya? Apakah dia punya cara untuk membawa kita masuk? Kakak ketiga. Ibu, Ibu Anda datang di saat yang tepat. Cepat jelaskan. Dengan jelas kepada orang-orang ini. Mereka bilang kami bukan anggota keluarga Yun dan tidak akan membiarkan kami masuk. Mereka tidak salah. Keluargamu memang sudah tidak lagi menjadi bagian dari keluarga Yun. ini, Ibu. Apa yang terjadi?
Biar ku beritahu. Karena Chen Bahuang menyinggung keluarga Tang untuk mencegah keluarga Yun terlibat. Nenek menghapus nama dari keluarga kalian bertiga dari daftar keluarga. Oleh karena itu, kalian saat ini bukan anggota keluarga Yun. Tentu saja, kalian juga tidak memiliki kualifikasi untuk menghadiri konferensi penawaran. Kau tidak akan berpikir, cuma pakai nama keluarga Yun saja, kau bisa masuk dan menghadiri konferensi penawaran bukan? Jika kita anggota keluarga Yun tidak bisa masuk, bagaimana mungkin kalian bertiga yang telah dikeluarkan dari daftar keluarga bisa masuk? Begini. Mulai sekarang, anggota keluarga Yun dan anjing liar dilarang masuk. Bahuang, berhenti bicara. Ini sudah cukup memalukan. Yun Mengli, kalian semua berdiri saja di luar sini dan kedinginan. Sedangkan kami akan masuk lebih dulu. Ini semua salahmu dasar pembawa sial. Kami juga anggota keluarga Yun. Mereka bisa masuk, tapi kami tidak bisa. Ini semua karena kamu. Ibu jangan khawatir. Sudah kubilang, mereka tidak akan bisa masuk. Gubernur Cynthia telah mengeluarkan perintah. Berlaku segera, anggota keluarga Yun dilarang keras menghadiri konferensi tender. Sudah kubilang, kamu tidak bisa masuk. Kami tidak bisa masuk. Dan kau sampah ini bisa masuk. Tentu saja. Tahu, apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kau bilang bahwa tidak ada anggota keluarga Yun yang bisa masuk? Tepat sekali. Ada keributan apa ini? Anggota keluarga Yun tidak boleh masuk, tetapi keluarga Tuan Chen adalah pengecualian. Kita benar-benar berhasil masuk. Bahuang, metode apa yang Anda gunakan? Mungkinkah Anda mengenal Gubernur Xingtian? Memang seperti ini. Bukankah aku dulunya seorang prajurit? Gubernur Xingtian juga pensiun dari militer. Jadi aku mencari seorang rekan yang kukenal sebelumnya dan meminta bantuan untuk mengatur agar kita bisa masuk. Jadi begitu. Kukira kau tahu sosok penting. Jadi dia hanya rekan seperjuangan. Namun, hanya berdasarkan dirimu. Rekan-rekanmu pasti mirip denganmu. Chen Bahuang, aku tidak pernah menyangka bahwa kau masih berani datang dan menghadiri konferensi tender ini. Bukankah ini Yunting? Kebetulan sekali. Beraninya orang sepertimu memanggilku Yunting. Panggil aku Ketua Tang. Putrimu pada dasarnya tidak layak untuk adikku. Kau harus berhenti mencoba mengaku aku kerabat dengan keluarga Tangku. Selain itu, jangan berpikir bahwa hanya karena pesta naga bangkit belum diselenggarakan, aku tidak akan berani menyentuhmu. Aku tahu keluarga Yun bergerak di bidang logistik. Kebetulan di konferensi tender ini yang diadakan oleh Gubernur Xingtian, ada kontrak besar di sektor logistik. Katakan padaku, jika keluarga Tangku mendapatkan kontrak itu, bukankah kita akan bisa menjadi perusahaan terkemuka di industri logistik yang Cheng? Apa maksudmu dengan itu? Mengingat kekuatan ekonomi keluargaku, kontrak ini secara eksklusif milik kami. Saat itu, beberapa perusahaan bobrok milikmu itu bisa menyatakan bangkrut. Kalian semua dari keluarga Tang. Apakah kalian semua sakit? Kalian semua sangat sombong. Chen Bahuang, orang yang tidak penting sepertimu, tentu saja tidak akan tahu betapa menakutkannya keluargaku. Aku memberitahumu atas kesalahan yang kau lakukan. Seluruh keluarga Yun harus ikut terkubur bersamamu. Keluarga Yun tidak akan bangkrut, karena hari ini kontrak ini pasti milik Mengli. Beberapa perusahaan bobrok itu, apa yang kau miliki untuk melawan keluarga Tangku? Kalian semua, ini hanyalah membawa penghinaan bagi diri kalian sendiri. Para tamu terhormat, selamat datang di acara Gubernur Xingtian, resepsi tender. Pada resepsi ini, akan ada total 5 kontrak dari sektor yang berbeda. Anda dapat menuliskan proyek tender yang Anda inginkan di dalam amplop yang tersedia di hadapan Anda. Nanti, Gubernur Xingtian sendiri akan memilihnya secara pribadi. Kamu berniat menyuap Gubernur Xingtian. Apakah kau ini bodoh? Gubernur Xingtian ini dulunya adalah dewa perang, terkenal dan perkasa. Kau datang menghadiri konferensi tendernya, namun tidak menawarkan apa-apa. Tunggu saja sampai dia menyimpan dendam padamu. Ketika itu terjadi, mungkin aku bahkan tidak perlu bergerak, dan keluarga Yunmu akan runtuh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami tidak tahu tentang ini. Kami belum menyiapkan hadiah apapun. Ibu, jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan hadiah. Benarkah? Apa yang kamu siapkan? Itu dia. Chen Bahuang, apakah kau mencoba membuatku mati tertawa? 1 bungkus sawi asin yang diawetkan, dan kau benar-benar membawanya sebagai hadiah? Apakah kau mempermalukan Gubernur Xingtian? Meskipun ini hanya sebungkus acar sawi biasa, tetapi bagi Gubernur Xingtian, ini memiliki makna yang luar biasa. Chen Bahuang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba membunuh keluarga Yun kita? Sudah berakhir, keluarga Yun tamat. Bahuang, kamu terlalu ceroboh.
Gubernur Xingtian akan menyalahkan kita. Mengli, percayalah padaku. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Selanjutnya, Gubernur Xingtian kita akan mengumumkan nama perusahaan yang bekerja sama. Semuanya, di antara banyak tawaran yang kalian ajukan, beberapa mengirim kunci mobil, seseorang mengirimkan akta properti kepadaku, dan yang lainnya mengirimkan informasi kontak selebriti wanita. Namun di antara mereka, ada satu tawaran yang hanya berisi sebungkus acar lobak sawi. Keluarga mana yang melakukan tindakan bodoh ini? Bukankah ini memalukan? Gubernur Xingtian, Chan Bahuang, aku benar-benar tidak menyangka ini. Kau benar-benar tahu cara mencari mati. Sepertinya, aku benar-benar tidak perlu mengangkat jari sekarang. Ini benar-benar membuatku marah. diam. Aku tahu sebungkus acar lobak sawi ini terlihat konyol bagi kalian semua, tetapi bagiku, ini memiliki makna yang luar biasa. Dulu di medan perang yang tertutup salju, aku yang telah kelaparan selama 10 hari, bertahan hidup semata-mata karena sebungkus acar lobak sawi yang diberikan oleh Raja Langit. Aku selamat. Jadi ketika aku melihatnya, aku teringat pada rekan-rekan seperjuanganku. Oleh karena itu aku telah memutuskan untuk memberikan industri logistik ini pesanan senilai puluhan miliar kepada keluarga Yun. Aku tidak pernah menduganya. Keluarga Yun benar-benar mendapatkan kontrak senilai puluhan miliar hanya dengan sebungkus acar lobak sawi. Itu benar-benar membuat iri. Dengan kontrak ini keluarga Yun kemungkinan akan bangkit. Bahuang, kita benar-benar mendapatkan pesanan itu. Aku tidak sedang bermimpikan. Mengli, ini nyata. Dengan kontrak ini, mari kita lihat siapa di keluarga Yun masih berani meremehkan kita. Jangan merayakan terlalu cepat. Bahkan jika kau berhasil mendapatkan kontrak itu, aku punya banyak cara untuk membuatmu memuntahkannya kembali. Nenek, kita mengambil kembali kontrak Gubernur Xingtian. Bisakah kita kembali ke keluarga Yun sekarang? Mengui. Meskipun kau mengamankan kontrak Gubernur Xingtian, menantu tak berguna itu telah membuat marah keluarga Tang, menyebabkan kerugian pada keluarga Yun kita. Untuk menanggung dampaknya, nilai pasar kita anjlok. Tapi nenek, kita tidak bisa menyalahkan Bahuang untuk ini. Diam. Kau sangat ceroboh. Bahkan jika kau mengamankan kontrak itu, aku khawatir kau tidak akan menanganinya dengan baik. Menurut pendapatku, kita harus membiarkan Nana mengambil alih proyek ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Nenek, Bahuang yang membawa kembali kontrak itu. Bagaimana kamu bisa begitu saja? Selesaikan seperti ini. Beberapa orang bersekongkol dengan Sherman, sibuk selama setengah hari, tapi pada akhirnya mereka tetap berakhir bekerja demi keuntungan orang lain. Nenek, bukankah ini terlalu banyak pilih kasih? Bukankah Mengli? Mengli bukankah dia cucu nenek lagi? Jika keluargamu ingin berpartisipasi dalam proyek ini, itu tidak sepenuhnya mustahil. Keluarga Yun kita saat ini memiliki pinjaman yang belum terbayar di luar. Jika kau bisa mengambilnya kembali, aku akan mengizinkanmu untuk berbagi sepotong kue. Chan Bahuang, bukankah kau selalu bilang kau sangat cakap? Sekarang dana keluarga Yun terikat oleh proyek Tuan Muda Su. Jika kamu punya kemampuan, pergi dan tuntut uang itu kembali. Itu terlalu berbahaya. Mengli, kau tidak boleh pergi. Bagaimana kalau begini? Aku tahu. Ketua Xiao dari grup Dingxing, dia juga punya kontrak dengan Gubernur Xingtian. Aku akan memintanya untuk mengalokasikan proyek kepadamu. Kakak ipar, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku bisa menangani masalah ini sendiri. Jika aku bisa menagih utang itu, maka kamu tidak boleh memaksa Mengli. Bocah, Apa kau tahu siapa Tuan Muda Su? Itu. Dia kau tahu adalah pelayan kediaman Tuan Kota di seluruh Yangzhou. Ada sesiapa berani minta duit dari dia. Sungguh suatu kebetulan. Di seluruh Yangzhou, juga tidak ada seorang pun yang berani tidak membayar uangku. Kau benar-benar lucu. Mengatakan beberapa kebohongan. Kau benar-benar menganggap dirimu. Karena sekarang aku adalah orang besar. Aku yang menentukan syaratnya di sini hari ini. 7 hari. Jika kamu bisa mendapatkan kembali uang itu, aku akan memberimu 1 juta. Aku tidak butuh 7 hari. 1 hari sudah cukup. Mengli, ayo pergi. Yuan Booking seorang veteran legiun Raja Langit. Kau tukang antar bal. Kau buta. Wang Zhou teman sekelas Yun Mengli. Kau tahu berapa harga mobilku? Ini, bahkan jika kau mengantar makanan selama 10 tahun, kau tidak akan mampu membayar kerusakannya. Jelas, kamu yang pertama kali mengemudi melawan arus. Kau berani melawan. Kurasa kau ingin mati.
Siapa kau? Lepaskan aku. Wang Chunhua, bukankah dia hanya menggores mobilmu? Dan mengelupas sedikit cat. Apakah kamu benar-benar perlu memukul seseorang seperti ini? Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu adalah mantan primadona sekolah menengah Linglan, Yun Mengli, mengganggu primadona sekolah hebat sepertimu. Apa kau masih mengingatku? Kudengar, di pernikahan beberapa hari yang lalu, kau menolak tuan muda keluarga Tang dan kabur dengan seseorang yang tidak penting. Apakah ini dia? Kalian berdua kini telah menjadi bahan tertawaan Yang Cheng. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ini adalah koin nikel yang hanya tersedia di dalam Legiun Raja Langit. Apakah kamu sebelumnya anggota Legiun Raja Langit? Aku pernah bertugas di Legiun Raja Langit, di divisi ke-7. Aku tidak peduli apakah kau seorang kurir atau apa. Ikan teri, cepat bayar aku. Mengenai masalah hari ini, aku yang akan menanganinya. Kau yang mengurusnya. Hak apa yang kau miliki untuk mengurusnya? Aku membeli mobil ini seharga lebih dari 2 juta. Dia menggores sebanyak ini. Dia harus mengganti rugi setidaknya 500.000. Kurasa kamu mungkin salah paham. Bukan aku yang harus memberimu kompensasi. Kamulah yang harus memberinya kompensasi dan meminta maaf padanya. Menyuruhku membayar ganti rugi dan meminta maaf. Yun Mengli, suamimu pasti sudah benar-benar gila bukan? Wang Chunhua, kita semua melihatmu mengemudi melawan arus dan menabrak seseorang. Mengapa kamu begitu tidak masuk akal? Mengapa aku harus berbicara masuk akal dengan orang sepertimu? Kau tahu di mana aku bekerja sekarang? Kediaman Tuan Kota. Tunggu saja, aku akan memanggil tim inspeksi ke sini. Maka ini bukan hanya soal ganti rugi. Ini tidak akan sesederhana itu lagi. Aku tidak percaya pada kediaman Tuan Kota akan mempekerjakan seseorang yang tidak masuk akal sepertimu. Aku lihat kalian berdua tidak akan menetaskan air mata sampai melihat peti mati. Kau tahu apa ini? Token identitas. Kediaman Tuan Kota. Ini adalah kepala pelayan, Tuan Muda Su. Memberiku token kepercayaan ini. Benarkah begitu? Tapi kenapa aku ingat token identitas kediaman Tuan Kota berwarna emas, bukan putih? Punyamu jangan-jangan palsu ya? Kau ikan teri. Apa yang kau tahu? Sebagian besar token kediaman Tuan Kota berwarna putih. Hanya beberapa kepala pelayan yang memiliki token merah. Sedangkan untuk token emas, itu hanya milik Tuan Kota sendiri. Bagaimana mungkin kau pernah melihatnya? Benarkah begitu? Token emas yang kamu sebutkan. Jangan-jangan yang ini ya? Ini adalah token Tuan Kota. Kau adalah anggota kediaman Tuan Kota. Aku bukan hanya sekadar anggota kediaman Tuan Kota. Aku hanyalah orang biasa. Maafkan aku, Tuan Muda Chan. Aku minta maaf. Aku pasti buta. Aku gagal mengenalimu barusan. Jadi, apakah kamu masih membutuhkannya sekarang? Aku sudah membayar kompensasinya. Tidak perlu, tidak perlu. Aku akan membayarnya. Aku akan mengganti rugi. Apakah ini hanya tentang membayar uang? Aku minta maaf. Aku seharusnya tidak menyentuhnya barusan. Mohon maafkan aku. Permintaan maaf harus tulus. Kakak, aku minta maaf. Mohon maafkan aku. Bangun-bangun. Tuan Muda Chen, bisakah aku pergi sekarang? Pergi sana. Ya, Jika kamu punya masalah di masa depan, kamu selalu bisa datang mencariku. Baiklah, terima kasih kakak. kau benar-benar terlalu jahat. Bagaimana jika dia mengetahui bahwa token itu palsu? Siapa bilang tokenku palsu? Apakah kau masih berpura-pura denganku? Sakit-sakit. Halo? Apa? Kakak ipar sedang dalam masalah. Kakak ipar, kenapa kamu punya waktu meneleponku? Ketua Zhou, bukankah kau menerima kontrak dari Gubernur Xingtian? Aku ingin bicara denganmu. Dulu ketika kakak Yunting masih ada, kerjasama kita sangat menyenangkan. Apakah kita perlu menyebutkan masalah sekecil ini? Benarkah? Kalau begitu aku sangat berterima kasih padamu. Namun, aku punya permintaan kecil. Kita sudah lama tidak bertemu. Mari kita bertemu dan makan bersama. Baiklah. Lin Yanruo. Su Fansun, adik laki-laki Su Tianhao. Aku datang ke tempat yang salah. Apakah kamu pura-pura tidak mengenalku? Ketua Zhou, awalnya aku pikir ini hanya untuk makan malam. Itulah mengapa aku setuju untuk datang. Aku tidak menyangka ini adalah tempat seperti ini. Ada apa? Tidak bisakah kita makan di sini? Karena kakak ipar ingin makan. Seseorang bawakan makanan pokok. Tidak perlu. Aku akan segera pergi. Lin Yanruo, kamu tidak tahu berterima kasih atas kebaikanku. Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu tidak mendapatkan kontrak sama sekali. Apa yang ingin kau lakukan? Malam ini,
Jika kamu menemaniku dengan baik, proyek apapun bisa dinegosiasikan. Tetapi jika aku tidak puas, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ketua Zhou, tolong hargai dirimu sendiri. Menghormati diri sendiri, kakak ipar. Apakah kamu berpura-pura naif denganku saat membahas kontrak akhir-akhir ini? Siapa yang tidak menawarkan layanan seksual? Kau tidak tahu malu. Jika kamu ingin pergi, silakan saja. Adapun Yun Menglei, aku khawatir dia akan menderita hukuman abadi. Baiklah, aku bisa minum denganmu. Benar. Kakak ipar, mengenai kontrak ini, keluarga Xiongku punya banyak. Mengenai apakah kamu bisa mendapatkannya, itu tergantung pada ketulusanmu. Senang bekerja sama. Kakak ipar, kamu benar-benar terlalu cantik. Bagaimana kalau kita bermain sesuatu yang lebih seru? Zhou Fangzun, kau gila. Aku adalah iparmu. Kakak ipar, justru karena kamu adalah kakak iparku, itulah yang membuatnya menyenangkan, bukan? Kamu sudah menjanda selama bertahun-tahun. Kalau tidak, bahkan jika kamu lebih cantik, aku tidak akan menganggapnya seru untuk dimainkan. Apa yang kau lakukan? Kamu sudah menjanda selama bertahun-tahun. Kamu pasti sangat kesepian. Aku bertanya-tanya, bagaimana kabar kakak ipar di sana? Jika kamu khawatir, telepon lagi dan tanyakan. Tidak ada yang menjawab. Ini buruk. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Kakak ipar bilang, dia akan makan malam dengan Zhou Fangzun malam ini. Ini aku. Periksa untukku. Di mana Zhou Fangzun dan Lin Yanruo berada sekarang? Kau benar-benar terlihat seperti sebuah karya seni. Kau bajingan. Jika aku mencemarimu, akankah berandal Yenting itu menjadi sangat marah hingga dia hidup kembali? Zhou Fangzun. Chen Bahuan, kau bajingan. Beraninya kau merusak kesenangan saya. Seseorang. Di mana aku menyentuhnya? Aku bermain secara menyimpan. Tentu saja. Aku menyentuhnya di mana-mana. Chen Bahuan, wanita ini tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kau melindunginya? Jika sesuatu terjadi pada Lin Yanruo, istriku akan sangat sedih. Hanya karena ini, kau melumpuhkan kedua tanganku. Aku akan melakukan lebih dari sekadar melumpuhkan tanganmu. Aku salah. Aku salah. Apakah permintaan maaf berhasil? Jika permintaan maaf berguna, apa gunanya hukum? Chen Bahuang, cepat hentikan. Chen Bahuang, kau membunuhnya. Beberapa sampah tidak pantas hidup di dunia ini. Chen Bahuang, kau benar-benar sudah keterlaluan. Bisakah kau melakukan sesuatu yang membuatku merasa tenang? Kau memprovokasi keluarga Tang, dan sekarang keluarga Su, apakah kau ingin mati? Jangan khawatir, sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu menderita keluhan lagi. Keluarga Tang dan keluarga Shou, aku bahkan tidak menganggap mereka penting. Mengli, kata-kata yang begitu muluk darinya. Kau sama sekali tidak boleh mempercayainya. Kakakmu juga seperti ini dulu, berpikir bahwa hanya dengan luapan semangat, dia bisa mengukir tempat untuk dirinya sendiri. Tapi bagaimana dengan kenyataan? Betapa kejamnya kenyataan. Kau tahu ini bukan? Lin Yanruo, kemalangan Yunting, aku sangat menyesalinya, tapi aku berbeda darinya. Chen Bahuang, kakak iparmu demi dirimu, pergi menegosiasikan kemitraan dengan bajingan bermarga Shou itu, dan hampir saja. Tapi bagaimana denganmu? Kau karena dorongan sesaat membunuh seseorang. Bukankah itu membuat upaya keras kakak iparmu sia-sia belaka? Kontrak keluarga Shou, apa yang begitu berharga tentang itu? Selama kamu bersedia, kelima kontrak dari Xingtian, semuanya bisa menjadi milikmu. Aku sudah muak. Lihatlah situasinya, kau masih menyombongkan diri. Saat ini, kita hanya punya satu jalan, menuntut pengembalian pembayaran barang. Ayo pergi. Apa yang terjadi?
Siapa yang memaksamu ke keadaan ini? Tuan Muda Su. Aku melihat hari ini. Token emas kediaman Tuan Kota. Token tingkat tertinggi dari kediaman Tuan Kota. Itu berarti itu adalah Tuan Kota sendiri. Tapi orang itu bukan Tuan Kota. Bukan Tuan Kota. Benar. Itu adalah seorang pemuda bernama Chen Bahuang. Dilihat dari pakaiannya. Dia tidak terlihat seperti tokoh penting manapun. Bodoh. Kurasa dia hanya menipumu. Aku sudah mengikuti Tuan Kota selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihat token emasnya meninggalkan sisinya. Beraninya dia menipuku. Yun Mengli. Aku bersumpah akan membunuhmu. Apa yang kau gumamkan? Tuan Muda Su, apakah kau tahu siapa kecantikan nomor 1 yang Cing kita? Siapa itu? Jangan bilang kau tahu. Aku bosan bermain-main di utara kota. Aku sudah lama ingin menebar jaringku ke seluruh kota. Tentu saja itu Yun Mengli. Aku akan menunjukkan fotonya padamu. Sialan. Sangat menawan. Kemudian Tuan Muda Su, apakah kau tidak menginginkannya? Bisakah kau membantuku mendapatkannya? Tuan Muda Su, apakah kau lupa? Dia berasal dari keluarga Yun. Kau masih memiliki pembayaran akhir konstruksi yang belum lunas, yang belum kau berikan kepada keluarga Yun. Mereka pasti akan mengirim seseorang untuk menagihnya. Di zaman sekarang ini, debitur adalah tuannya. Begitu mereka melangkah melewati pintu, bukankah mereka akan sepenuhnya berada di bawah belas kasihanku? Siapa yang ingin kamu manipulasi? Chen Bahuang, bagaimana kau bisa menemukan jalan ke sini? Tuan Muda Su, saya minta maaf. Berandal ini memaksa masuk. Saya akan segera mengusirnya. Kamu adalah Tuan Muda Su. Kamu berutang pada grup Yun. Pembayaran akhir begitu lama. Sudah waktunya untuk menyelesaikan tagihan, bukan? Jika bukan kau, lalu siapa berandal ini? Tuan Muda Su, dia adalah Chen Bahuang, yang kusebutkan padamu sebelumnya. Yang di sebelahnya adalah kecantikan nomor 1 yang Ceng. Yun Mengli. Sungguh aku mencari kemana-mana dengan sia-sia. Itu datang tanpa usaha sama sekali. Mereka malah datang mengetuk pintuku. Chen Bahuang, Tuan Muda Su adalah anggota kediaman Tuan Kota. Seorang pelayan tingkat tinggi. Masalah kau memalsukan token Tuan Kota. Tuan Muda Su sudah mengetahuinya. Cepat berlutut dan minta maaf padanya. Kau ingin aku berlutut? Aku khawatir dia tidak akan sanggup menanggung bebannya. Kurang ajar. Beraninya kau berbicara kepada Tuan Muda Su seperti itu. Apa kau yakin Tuan Muda Su tidak akan merobek mulutmu? Tuan Muda Su, aku bisa melepaskan pinjaman itu. Tapi aku mohon padamu untuk tidak mengejar Bahuang. Karena memasukkan token Tuan Kota. Nona Yon, ini adalah pertemuan pertama kita. Saya mengundang Anda untuk minum. Setelah menghabiskan minuman ini, kita bisa membahas apa yang terjadi selanjutnya. Aku tidak minum alkohol. Nona Yon, apakah Anda menolak untuk menghormati saya? Karena memang begitu adanya. Maka masalah bocah ini akan saya laporkan dengan jujur kepada Tuan Kota. Aku akan meminumnya. Tunggu, ada yang salah dengan anggur ini. Kau tidak boleh meminumnya. Bocah, apa maksudmu dengan itu? Apakah kau menyiratkan bahwa aku meracuni anggur itu? Jika tidak ada masalah, maka kau minumlah secangkir anggur ini. Untukku. Kau menolak niat baikku, bukan? Aku memberitahumu, secangkir anggur ini hari ini. Kau harus meminumnya mau atau tidak mau. Pengawal, bekap gadis ini untukku. Dan paksa anggur itu masuk ke tenggorokannya. Sekarang, kita bisa duduk dengan benar dan bicara, bukan? Chen Bahuang, apa kau sudah gila? Beraninya kau memukul anak buah Tuan Muda Su. Aku tidak menyangka kau bocah memiliki beberapa keterampilan. Tapi karena kau memukul anak buahku, jangan pernah berpikir tentang meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Tuan Muda Su, Bahuang tidak melakukannya dengan sengaja. Aku bisa mengganti biaya pengobatan. Kompensasi. Bagaimana kau berencana untuk memberi kompensasi dengan menggunakan tubuhmu? Aku tidak keberatan dengan itu sebenarnya. Bocah, karena wanitamu memohon untukmu, aku akan memberimu kesempatan. Namun hanya satu dari kalian berdua yang bisa keluar dari sini. Bocah, ambil bungkusan ini dan berikan itu kepada wanitamu. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini dan bahkan membiarkanmu mengambil kembali dana itu. Bagaimana? Chen Bahuang, Tuan Muda Su akhirnya menunjukkan belas kasihan yang besar. Kau harus menghargai kesempatan ini. Bahuang, sebentar lagi aku akan menghitung 1, 2, 3 dan kita akan lari bersama. 1, 2. Chen Bahuang, Chen Bahuang. Kukira kau adalah sepotong tulang yang keras. Aku tidak menyangka. Kau hanyalah udang berkaki lunak. Aku akan memberimu kesempatan hari ini. Minumlah secangkir anggur ini. Aku tidak akan membunuhmu kalau begitu. Berandal, kau mencari mati. Pengawal, panggil semua saudara kemari. Aku menolak percaya bahwa aku tidak bisa memukulmu sampai mati hari ini.
Siapa kau? Di mana saudara-saudaraku? Simin, asistenku yang cakap. Dulu di medan perang, dia bertarung sendirian selama 3 hari 3 malam, membantai lebih dari 800 musuh. Dia dikenal sebagai mawar dara di medan perang. Adapun para ikan teri milikmu itu, kurasa dia menjatuhkan mereka. Tuan Chen, jangan kemari. Bagaimana kita harus menghadapi wanita ini? Lucuti pakaiannya dan lemparkan dia ke jalan. Ya, Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Secangkir anggur ini, apakah kau akan meminumnya sekarang atau tidak? Saya tidak akan meminumnya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Berandang. Kau seharusnya mengenali benda ini kan? Biar ku beritahu. Aku adalah salah satu dari 8 diakon agung kediaman Tuan Kota. Di belakangku adalah Tuan Kota Yang Chen. Jika hari ini kau berani melukai sehelai rambut pun di kepalaku, Tuan Kota pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Bekingan tuan kotamu tidak berguna seperti yang kau pikirkan. Jika kau punya nyali, biarkan aku memanggil Tuan Kota. Baiklah, silakan telepon. Bahuang, jangan. Tidak apa-apa. Kebetulan aku ingin bertanya pada Su Guangling, kapan kediaman tuan kotanya menjadi tempat yang menampung kotoran dan kejahatan? Apakah dia tuan kota Yang Chen masih ingin mempertahankan jabatannya? Halo, Tuan Kota Pak. Seseorang menyalahgunakan namamu. Aku mengungkap mereka. Dan mereka bahkan memukulku. Anda harus menegakkan keadilan untukku. Apel, di bawah yurisdiksiku di Yang Chen, seseorang berani bersikap sombong seperti ini. Kau tunggu di sana. Aku akan segera ke sana. Bagus. Jika kau punya nyali, jangan lari. Tuan Kota akan segera tiba. Kudengar Tuan Kota Su ini sangat melindungi orang-orangnya. Jika dia menyalahkan kita, seluruh keluarga Yun, kita akan menderita. Kami belum mendapatkan kembali utang kami. Bagaimana kami bisa pergi? Jangan khawatir. Hari ini jangankan tuan kota Yang Chen. Bahkan jika Raja Negara Naga datang, dia tetap harus membayarku kembali. Di mana orang yang memukulmu? Aku ingin melihat. Siapa yang begitu berani? Su Guangling tuan kota Yang Chen. Sampai menyamar sebagai diriku Shou Guangling di Yang Chen. Dia orangnya. Dia tidak hanya memukulku. Dia juga mencaci maki Anda di belakang. Kau bocah bau. Sekarang tuan kota sudah di sini. Jika kau punya nyali, coba sombong lagi. Akulah yang memukulnya. Aku juga yang mengutukmu. Su Guangling, instruksi apa yang kau miliki? Astaga. Oh tidak, Tuan Chen. Kau bocah bau sedang menghadapi kematian yang akan segera terjadi. Namun berani berbicara kasar. Tuan kota Shen, dia adalah langitnya Yang Chen. Hati-hati jangan sampai seluruh klanmu dieksekusi. Benarkah begitu? Su Guangling, kudengar kau ingin memusnahkan seluruh klanku. Tuan Chen, tolong dengarkan penjelasanku. Tuan Kota Shou, Anda lihat, bocah ini sungguh sombong tak terbatas. Dia bahkan tidak menempatkan Anda di matanya sama sekali. Menurut pendapatku hari ini Anda harus dengan benar memberinya pelajaran. Kau bajingan, tutup mulutmu. Kau pikir kau sedang mencoba memberi pelajaran kepada siapa? Apakah kau mencoba membunuhku? Tuan Kota Shou, mengapa Anda memukulku? Dialah yang tidak menempatkan Anda di matanya. Dia bahkan mencaci maki Anda barusan. Bodoh. Beraninya kau masih memfitnah Tuan Chen. Tuan Chen bahkan mau menyebutku. Itu adalah keberuntungan besarku. Lupakan tentang Tuan Chen mencaciku. Bahkan jika dia memukulku sampai mati, aku tetap pantas menerimanya. Siapa sebenarnya dia? Berdasarkan dirimu, kau pikir kau bisa tahu identitas Tuan Chen? Mulai hari ini, kau dan kediaman Tuan Kotaku sama sekali tidak punya hubungan lagi. Tanya. Keluar dari sini. Tuan Kota Shou. Tanya. Tuan Chen, aku mohon padamu. Tolong ampuni aku ya. Aku bersedia membayar kembali uangnya. Bahuang, bagaimana kalau kita membiarkannya? Bang Lui, jika kita tidak memberi pelajaran pada orang seperti ini, dia tidak akan pernah belajar. Enya, Tanya. Nona Yun, aku sepenuhnya sadar akan tujuan kunjung ANMU, pembayaran terakhir yang terutang kepada keluarga Yun. Aku akan segera mengatur seseorang untuk menyelesaikannya denganmu. Benarkah? Itu luar biasa. Terima kasih Tuan Kota Su. Ya benar, ini semua yang seharusnya aku lakukan. Tolong jangan sebut-sebut itu, Tuan Chen. Cara aku menangani masalah ini, apakah Anda puas? jika ada lain waktu, kau tidak perlu menjadi tuan kota lagi. Ya. Sama sekali tidak akan ada waktu berikutnya. Bang Lui, ayo pergi. Bahuang. Tuan Kota Su, mengapa dia begitu menghormatimu? Karena aku adalah Raja Langit. Tentu saja dia takut padaku. Bisakah kau serius sekali saja? Aku mengatakan yang sebenarnya. Seharusnya aku tidak bertanya padamu. Baiklah, baru-baru ini, karena upaya perbaikan, Tuan Kota Shou menjadi lebih berhati-hati. Jadi begitu. Sesuatu terjadi melibatkan bawahan Tuan Kota Su. Dia takut jika itu menyebar, itu akan berdampak negatif padanya. Jika kau ingin berpikir seperti itu juga tidak masalah. Di masa depan, jangan terlalu impulsif. Kali ini hanya keberuntungan bahwa kita bertemu dengan Tuan Kota Su. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu mari kita cepat pulang. Beritahu kabar baik ini kepada keluarga. Liao Hong ini. Dia pikir dia siapa?
Dia benar-benar ingin aku tidur dengannya. Lee Yang Hong, Eksekutif Senior Group Dingsen. Nana, apakah kau berbicara tentang orang yang bertanggung jawab atas kontrak Sintian Darin, eksekutif dari grup Dingxiang? Benar Nenek, ini benar-benar nasib buruk. Mengapa keluarga lain menandatangani kontrak dengan begitu lancar? Tetapi ketika giliran kita malah bertemu orang seperti ini. Itu pasti Chin Bahuang. Karena dia, keberuntungan seluruh keluarga kita, telah memburuk. Nenek, aku punya ide. Sejak itu, Liao Hong sangat ingin seseorang tidur dengannya. Mengapa kita tidak biarkan Yun Mengli pergi saja? Tepat sekali. Wanita keji itu, dia bahkan bisa menerima Chin Bahuang. Apalagi, Liao Hong. Aku sudah membawa kembali uangnya. Sekarang, bisakah istriku berpartisipasi dalam proyek ini? Chin Bahuang. Kau ini, orang yang penuh kebohongan. Saya pikir, ini hanyalah sekotak uang palsu. Bagaimana mungkin, ini adalah dana proyek Tuan Muda Su. Nenek, pinjaman ini benar-benar berhasil diambil kembali oleh Bahuang secara pribadi dari Tuan Muda Su. Berdasarkan dirinya, bagaimana mungkin Tuan Muda Su memberinya muka? Aku bilang Kak, ini mungkinkah seseorang menjual tubuhnya hanya untuk mendapatkannya kembali? Yun Nana, jika kau berani mengatakan itu padaku lagi. Itu adalah Tuan Kota Su. Berkat dia, Tuan Muda Su menerima hukuman yang pantas dia dapatkan. Mengenai pinjaman ini, dia secara pribadi mengawasi prosesnya. Aku tahu itu. Jadi begitu. Aku hampir berpikir, sampah ini telah menjadi berguna. Aku akan bertanya pada kalian semua sekali lagi. Sekarang, bisakah kalian memberikan kontrak itu kepada istriku? Kak, mengapa aku harus mencuri pujianmu? Kontrak ini, kamu yang membawanya kembali. Tentu saja itu milikmu. Nana, bukankah kau sebelumnya adikku yang baik? Dulu, memang semua salahku. Sekarang, karena kamu yang membawa kembali proyek ini, maka keuntungan yang dihasilkan tentu saja juga sepenuhnya milikmu. Yun Nana, berhenti berakting. Aku lihat kau tidak bisa menandatangani kontrak ini sendiri. Jadi kau mencari bantuan dari istriku. Kak, suamumu. Mengapa dia begitu galak? Aku benar-benar tulus. Aku akan memberimu kesempatan untuk bertobat. Kamu tidak apa-apa jika dia tidak mengerti aku. Namun dia masih datang untuk mempertanyakan aku. Aku bisa membiarkanmu melihat apa yang benar-benar disebut ganas. Lupakan saja. Selama kontrak diamankan itu baik-baik saja. Benar-benar benar. Kak, kamu pergi ke grup Dingxiang besok untuk menemui ketua Li dan menandatangani kontrak. Setelah proyek ini berhasil dinegosiasikan, bantuan apapun yang kamu butuhkan, keluarga Yun kita pasti akan mendukungmu dengan segenap kekuatan kami. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu Bahuang dan aku akan pergi dulu. Bagus. Keharmonisan persaudaraanmu adalah yang paling ingin kulihat. Kami sepakat bertemu ketua Li pada pukul 12. Sekarang sudah pukul 1. Mengapa dia belum tiba? Tidak masalah, jika dia tidak datang, kita bisa duduk di sini saja, minum sesuatu. Itu juga cukup menyenangkan. Bisakah kau berhenti main-main? Kau tidak pernah serius sehari pun? Hidup yang sederhana. Selama aku bisa menghabiskannya bersamamu, tidak ada yang buruk tentang itu. Mengapa kau bertingkah seperti sukses dan terkenal orang tua yang pensiun ke gunung? Aku pernah sukses dan terkenal. Sekarang, aku hanya ingin bersamamu dan menjalani kehidupan biasa. Ketua Li, Aku benar-benar minta maaf. Aku menghadiri pertemuan hari ini. Mendengarkan ajaran Gubernur Xingtian. Itulah mengapa aku sedikit terlambat. tidak apa-apa Ketua Li. Kami juga baru saja tiba. Kau pasti Yun Mengli kan? Kecantikan nomor 1 yang Chen. Benar. Reputasimu memang pantas. Terima kasih atas pujiannya Ketua Li. Ketua Li Anda. Jangan terlalu formal. Aku hanya beberapa tahun lebih tua darimu. Panggil aku Yao Hon. Jika kau bersedia, kau bisa memanggilku kakak laki-laki. Jauhkan tangan kotormu dariku, kecuali jika kau tidak menginginkannya lagi. Dari mana bajingan ini berasal? Ini adalah sikap keluarga Yul terhadap kerjasama. Sekarang, suruh pria ini tanya. Proyek ini, aku ingin membahasnya denganmu berdua saja. Ketua Li, dia adalah suamiku. Aku minta maaf kepadamu atas namanya. Keluarga Yun kami sangat tulus mengenai kerjasama ini. Aku mohon padamu tolonglah. Ketulusan, Yun Mengli. Kau membawa seorang pria ke sini, dan kau bicara tentang ketulusan. Cukup.
Karena sudah begitu keadaannya, aku minta kalian berdua pergi. Untuk proyek ini, Dingxiang akan berganti mitra. Ketua Li, apa maksudmu dengan ini? Kualifikasi kerja sama keluarga Yun kami ditunjuk oleh Gubernur Xingtian. Biar ku beritahu, jangan coba menekanku dengan gubernur. Selama aku mengatakan bahwa keluarga Yunmu tidak memiliki prosedur yang benar, bahwa kualifikasimu tidak lengkap, dan bahwa kau tidak kompeten untuk proyek Gubernur Jenderang. Gubernur Jenderang juga tidak akan mengatakan apapun yang menentangku. Kau, bagaimana kau bisa melakukan ini? Apa salahnya aku melakukan ini? Apakah kau dikirim oleh keluarga Yun? Jangan bilang, Yun Nana tidak memberitahumu. Syarat-syaratku. Meng Li, kau seharusnya patuh saja. Tidur denganku sekali. Dan setelah urusan selesai, kontrak ini, bagaimanapun kau ingin menandatanganinya, begitulah jadinya. Aku bilang, jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan melumpuhkan tanganmu. Apakah kau tuli? Qin Bahuang, lepaskan Direktur Li. Li Yaohong, ini adalah kesempatan terakhirmu. Segera tanda tangan di kontrak itu untukku. Cepat berhenti bicara. Direktur Li, maaf, masalah kerjasama ini. Kerjasama apaan? Keluarga Yunmu memperlakukanku seperti ini, dan kau? Apakah kau percaya? Aku akan mencincangmu dan memberimu makan anjing. Seseorang Direktur Li, mari kita bicarakan ini dengan baik-baik. mengemis padaku sekarang. Terlambat. Pukul dia. Apa hubungan antara kau dan dia? Rekan seperjuangan, mantan. Kau, apa yang akan kau lakukan? Bisakah kau menandatangani kontrak itu sekarang? Aku akan tanda tangan. Kakak, selamatkan nyawaku. Apakah kau masih akan mengatakan bahwa perusahaan istriku memiliki kualifikasi yang tidak lengkap? Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Lalu, apakah kau masih ingin istriku tidur denganmu? Tidak, aku tidak mau. Kalau begitu cepat tanda tangani. Aku akan tanda tangan. Jika kamu patuh seperti ini lebih awal, bukankah sudah selesai menyia-nyiakan waktu istriku? Begitu banyak. Kau benar untuk menceramahiku. Istri, tidak ada yang salah dengan kontrak itu. Mari kita kembali. Baiklah, Sialan. Kau berani memperlakukanku seperti ini. Aku akan membuat keluarga Yunmu menderita kutukan abadi. Halo, Direktur Lee, hadiah yang dikirim keluargaku. Apakah Anda puas dengannya? Masalah kontrak itu tidak perlu terburu-buru. Tunggu sampai Anda selesai bersenang-senang. Baru kemudian tidak akan terlambat untuk membahasnya. Keluarga Yun sialan itu. Dan bicara tentang kontrak. Dasar nenek tua bau. Dengarkan aku baik-baik. Suruh pria bermarga Chen itu merangkak ke sini, bersujud padaku dan akui kesal EINMO. Dan kemudian suruh dia menempatkan istrinya dengan patuh di ranjangku. Kalau tidak, keluarga Yunmu seumur hidup ini bisa lupakan tentang kontrak itu. Ketua Lee, apa sebenarnya yang terjadi? Pergi tanyakan pada menantu itu. Kenapa kalian semua masih berdiri terpana di sana? Cepat, panggilkan ambulans untukku. Bahuang. Meskipun hari ini, aku sangat berterima kasih padamu. Tapi kau memukul Ketua Li. Akankah dia membalas dendam pada keluarga Yun kita? Dengan orang seperti ini, tidak perlu bersikap sopan. Jika satu pukulan tidak menaklukkannya, maka pukul dia lagi. Bisakah kau berhenti? Selalu main pukul dan bunuh. Aku tidak memukulnya, si Mingjiang memukulnya. Kau, bagaimanapun juga, kau tidak diizinkan untuk bersikap impulsif di masa depan. Ini yang terakhir kalinya. Baiklah, aku berjanji padamu. Nenek, ayah, ibu. Aku membawa kembali kontraknya. Kau gagal mendampingi Ketua Lee dengan baik. Namun kau berani kembali. Nenek, tolong lihat kontraknya sudah ditandatangani. Tidak perlu tidur dengan bajingan itu. Demi mendapatkan kontrak. Diam. Itu Ronan durhaka. Nana dengan baik hati memberimu kesempatan untuk menandatangani kontrak, membiarkanmu sendirian, memonopoli pujian. Bagaimana kau menanganinya? Kau membawa menantu tak berguna ini untuk memukuli dan mengancam Ketua Lee. Aku tidak pernah menyangka bahwa demi keuntungan sekecil itu, kau akan melakukan apa saja. Bagaimana mungkin keluarga Yemku melahirkanmu, ular berbisa yang jahat seperti ini? Dasar biadab. Kenapa kau menatapku
Masalah ini sepenuhnya salahmu. Sekarang ketuali telah mengirim pesan. Jika malam ini di ranjangnya dia tidak melihat Mengli, maka lupakan saja tentang penandatanganan kontrak ini. Nyonya Besar, aku akan menyelesaikan masalah ini. Tapi kamu harus ingat ini. Ini adalah yang terakhir kalinya. Aku mentoleransi tindakan keluargamu. Metode apa yang mungkin kau miliki? Si tidak berguna yang hanya tahu membual. Bagaimana dia bisa menyelesaikan apapun? Dia hanya akan lari ke ketuali, berlutut dan mengakui kesalahannya itu saja. Adikku tersayang, sedangkan kamu juga harus bersiap-siap. Ketua Ji sedang menunggumu di ranjang. Jika Chen Bahuang menderita kemalangan apapun, aku tidak akan pernah seumur hidupku memaafkan kalian semua. Tahu, Ruang rawat inap VIP. Ketuali benar-benar memiliki metode yang luar biasa. Tepat setelah menandatangani kontrak, kamu segera berbalik dan mengancam keluarga Yun. Jadi kenapa? Chen Bahuang. Kau sekarang, bukankah kau tetap harus datang berlari dengan patuh dan meminta maaf padaku? Sudahkah kau memikirkan bagaimana kau bisa membuatku memaafkanmu? Ketuali, kurasa kamu mungkin salah paham. Apa maksudmu? Maksudku adalah, alasan apa yang kamu rencanakan untuk digunakan agar aku melepaskanmu lagi. Dasar bajingan, memukul ketuali, dan masih berani datang ke sini bertingkah sombong. Sungguh keberanian yang luar biasa. Bocah ini, dia hanya di sini untuk menimbulkan masalah bagi perusahaan. Chen Bahuang, kau benar-benar tidak akan melihat peti mati sebelum meneteskan air mata. Sialan, aku selesai berpura-pura. Sekarang, berlutut di depan ranjang sakitku. Tampar dirimu sendiri 10 kali, dan kemudian telanjangi istrimu, dan kirim dia ke ranjangku. Mungkin jika aku senang, aku mungkin masih membiarkanmu lolos. Kalau tidak, tunggu saja keluarga Yun bangkrut. Kenapa kau masih berdiri terpana di sana? Cepat berlutut untukku. Tidakkah kamu merasa kedua kakimu sedikit tidak simetris? Berhenti bicara omong kosong padaku. Berlutut. Sekarang terlihat jauh lebih enak dipandang. Bajingan-bajingan. Kau sudah mati. Tuan Xintian sedang menginspeksi rumah sakit hari ini. Dia akan segera tiba di sini. Ketika itu terjadi, dia pasti tidak akan mengampunimu. Tepat sekali. Ketuali adalah seseorang yang sangat dihormati oleh Gubernur Xintian. Jika kau melukai Ketuali, itu sama saja menampar wajah Gubernur Xintian. Xintian ada di sini. Bagaimana? Apa kau takut? Sudah terlambat, berlututlah padaku sekarang. Lumpuhkan kedua kakimu sendiri. Tunggu sebentar. Di depan Tuan Xintian, aku bisa mengurangi beberapa kata. Ketika saatnya tiba, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu menyedihkan. Apakah kamu begitu yakin bahwa Xintian akan datang, akan membantumu? Omong kosong. Aku adalah orang kepercayaan Tuan Xintian. Jika dia tidak membantuku, apakah dia akan membantumu sebagai gantinya? Baiklah, karena memang begitu, aku akan meninggalkan kakimu ini. Untuk saat ini, Xintian akan datang, lalu mematahkannya lagi. Orang ini benar-benar mencari mati. Tidak hanya berani memanggil secara langsung nama Gubernur Xintian, tetapi juga ingin melakukan kekerasan di depan umum. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah seseorang Gubernur Xintian paling membenci mereka yang tidak mengikuti aturan? Dia pasti akan menghancurkannya sampai mati. Sampah ini, Gubernur Xintian baru saja tiba di Jiangcheng. Ini adalah saatnya untuk membangun otoritasnya. Dia pasti akan menjadikannya sebagai contoh untuk memperingatkan orang lain. Tuan Xintian ada di sini. Tuan Xintian ada di sini. Dia pasti akan menegakkan keadilan untukku. Chen Bahuang, kau tamat. Bukankah kau cukup sombong barusan? Bukankah kau bilang kau akan tepat di depan Tuan Xintian, melayangkan tangan padaku? Ayo, coba layangkan tangan padaku. Lanjutkan coba saja. Apakah kamu yakin? Anak ini tamat melakukan kekerasan tepat di depannya. Aku takut hukumannya akan berlipat ganda. Dia akan membusuk di penjara. Tuan Xintian membenci kejahatan seperti Apei. Dia pasti akan membayar harga yang mahal. Tuan Xintian, itu bocah ini. Dia benar-benar berani tepat di depan Anda, melayangkan tangan pada kontraktor Anda. Ini adalah tindakan terang-terangan dia untuk menampar wajah Anda. Kau harusnya bersyukur bahwa aku sudah pensiun sekarang. Kalau tidak, kau pasti sudah menjadi mayat sekarang. Tuan Xintian, apa yang Anda lakukan? Aku dipukuli hingga menjadi seperti ini oleh bocah bau ini. Anda seharusnya menghukumnya. Kau ingin aku menghukum Raja Langit? Apakah kau mengatakan dia adalah orang yang menekan negara-negara musuh Raja Langit dari 6 Dewa Perang Agung? Pavilion Tingzhou cukup luas. 6 Dewa Perang Agung, cukup kesepian tinggal di dalamnya. Mengapa kamu tidak masuk juga dan menemani mereka? Tidak. Mereka semua orang gila di dalam. Mereka adalah iblis.
Kau berani memancing kemarahan Raja Langit. Liao Hon. Nyalimu sudah besar. Raja Langit, ampuni hidupku. Kamu bermuka dua dan berbahaya. Kamu menarik kembali kata-katamu. Mengapa aku harus mengampunimu? Aku, kemampuan kerjaku sangat kuat. Biarkan aku tetap di grup Dingxian. Aku pasti akan melakukannya untuk Raja Langit dan Tuan Xingtian. Lebih banyak keuntungan dan nilai. Lebih banyak manfaat. Memalsukan laporan keuangan, melecehkan bawahan wanita secara seksual, dan mengantongi suap secara pribadi. Kekayaanmu. Apakah begitu cara kau mendapatkannya? Raja Langit Tuan Xingtian. Ini tidak benar. Ini dibuat-buat. Tidak seperti itu. Kata-kata ini, simpanlah untuk kepala inspektur. Bawa dia pergi. Tuan, ampuni hidupku. Raja Langit, ampuni hidupku. Ampuni aku. Raja Langit, ampuni hidupku. Raja Langit, bawahan Anda gagal menjalankan tugas, mohon hukum saya. Bangun. Kamu unggul dalam peperangan, tetapi mengelola ekonomi. Kamu baru saja memulainya. Dapat dimengerti jika ada beberapa kekurangan. Terima kasih atas anugerah besar Anda, Raja Langit. Raja Langit, saya sudah mentransfer grup Dingxian di bawah nama Anda. Mulai sekarang kontrak Nyonya sama sekali tidak akan memiliki kekurangan lagi. Mengapa membuatnya begitu rumit? Anda tahu saya tidak ingin mengurus hal-hal lagi. Raja Langit, dengan grup Dingxian, agar Anda menangani masalah di Yangchen jauh lebih mudah lagi. Baiklah. Mengapa kamu di sini? Aku takut dia akan merepotkanmu. Aku datang untuk memeriksamu. Bagaimana hasilnya? Apakah kau meminta maaf padanya? Aku tidak meminta maaf padanya. Dia yang meminta maaf padaku. Dan terlebih lagi, dia bahkan memberikan grup Dingxian kepadaku. Aku mengkhawatirkanmu. Aku sangat khawatir. Dan kau masih menyombongkan diri di sini. Cukup, aku akan mengantarmu pulang. Di mana kau tinggal? Aku tinggal di Peach Blossom 01. Kau bilang di mana? Villa Bunga Persik 01. Kau benar-benar. Raja Langit Anda. Dompet Anda jatuh. Bunga Persik 01. Nona, sudah berapa kali kau ke sini? Tuan Kota sudah menyatakan bahwa Raja Langit sudah lama tidak berada di sini. Dia tentu tidak ingin diganggu dan telah menemukan kediaman lain. Ayo pergi. Tuan Yu Huang. Chen Bahuang, sebagai pelayan Raja Langit, kau harus tahu tempatmu sebagai pelayan. Jangan benar-benar menganggap ini sebagai rumahmu sendiri, membawa segala macam orang ke sini. Tempat ini pada dasarnya adalah rumahku. Siapa yang kubawa pulang? Apakah aku perlu melaporkannya padamu? Dia adalah dewa perang. Jaga sikapmu. Tepat sekali. Beraninya kau berbicara kepada nonaku seperti itu. Chen Bahuang, kau benar-benar sombong. Hanya untuk menyelamatkan muka. Di depan seorang wanita. Kau bahkan akan mengatakan hal seperti itu. Aku tidak mau repot-repot denganmu. Meng Li, aku akan mengantarmu masuk. Sial, kurasa aku meninggalkan kartu itu di rumah sakit. Raja Langit tidak tinggal di sini lagi. Apa gunanya seorang pelayan sepertimu? Kartu kamar pasti sudah ditarik kembali sejak lama. Kau benar-benar mengarang. Alasan yang begitu payah, itu benar-benar konyol. Chen Bahuang mencoba menyelamatkan muka di depan seorang wanita. Tidak ada artinya. Entah itu benar atau salah. Kau paling tahu di dalam hatimu sendiri. Xiao An, ayo kita pergi. Bahuang. Kata-kata mereka, meskipun agak kasar, masih mengandung kebenaran. Aku juga berharap agar kau bisa mencari pekerjaan dan bersikap membumi. Meng Li, bahkan kamu tidak percaya padaku. Aku ingin Xingtian sekarang juga untuk membawakan kartu itu kepadaku. Lakukan sesukamu, aku pergi. Besok adalah perjamuan ulang tahun nenek. Ingatlah untuk datang. Raja Langit. Anda meninggalkan kartu itu padaku. Mengapa kamu baru tiba sekarang? Semua orang sudah pergi. Di zaman sekarang ini, tak ada orang percaya kau cakap betul pun. Di mana Chen Bahuang? Chen Bahuang, lihatlah jam berapa ini. Kau masih berlama-lama di sini. Cepat pergi. Aku sudah bilang padamu, masalah ini, serahkan saja padaku untuk menyelesaikannya. Serahkan padamu. Apa yang bisa kau urus? Aku tahu kau pandai berkelahi. Tapi, apakah itu berguna? Jika polisi datang, bisakah kau menahan peluru? Atau jika aku tidak bisa mendapatkan pinjaman, bisakah kau merebutnya secara paksa? Apa yang kau lakukan? Sama sekali tidak membantuku. Pergi saja. Meng Li, apakah aku benar-benar tidak berguna sama sekali bagimu? Tentu saja tidak. Ipar bukan ketua ban. Saya minta maaf, tolong jangan marah. Kami akan segera pergi.
Tidak. Bukan Direktur Yon. Saya ingin mengundang Anda berdua ke kantor saya untuk membahas masalah pinjaman pria terhormat ini. Saya yang lebih muda barusan gagal mengenali orang besar. Mohon jangan sekali-kali memasukkannya ke dalam hati. Silakan. Direktur Yon, saya tahu pinjaman itu mendesak bagi Anda. Saya sudah menginstruksikan seseorang untuk memprosesnya segera. Dananya bisa dicairkan malam ini. Benarkah? Terima kasih Ketua Jiang. Sama-sama. Direktur Yun kontraknya. Lihat ini sudah waktunya makan. Saya sudah meminta manajer Huang untuk memesan ruang pribadi di hotel terbaik di dekat sini. Maukah Anda berdua menghormati saya dengan makan sebelum Anda pergi? Saya benar-benar minta maaf, tetapi saya masih ada urusan di perusahaan saya. Bagaimana kalau begini? Nanti saya akan menjamu dan mentraktir Anda makan. Baik sekali. Kalau begitu saya menantikan kehadiran terhormat Anda. Silakan. The film was translated and narrated by Bahuang. Media. Saya minta maaf. Nada bicara saya terlalu kasar barusan. Kali ini, kita berutang semuanya padamu, karena saya berhasil mendapatkan pinjaman. Mana mungkin begitu? Aku tahu. Kamu benar-benar peduli padaku. Epar. Sikap kita barusan. Dia tidak akan menyimpan dendam terhadap kita kan? Saya tidak tahu, tokoh besar barusan itu. Dari awal sampai akhir, kita sama sekali tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan, Epar. Lalu bagaimana dengan keluarga Tang? Kita tidak bisa menyinggung kedua belah pihak. Hubungan buruk dengan semua orang J kan? Apa itu keluarga Tang? Mereka hanya bisa mendominasi Yang Chen. Dibandingkan dengan tokoh besar itu, mereka bahkan tidak seharga seekor semut. Jika Yunhai tidak segera bangun, kita hanya bisa mengandalkan upacara naga bangkit besok untuk memohon Raja Langit turun tangan. Aku ingin tahu bagaimana masalah Direktur Zhang sedang berlangsung. Halo, nomor yang Anda hubungi saat ini sedang tidak aktif. Dia bahkan tidak berani mengangkat telepon. Mereka semua sampah tak berguna yang tidak mampu meraih kesuksesan. Nona Sulo, kita telah berhasil mengundang tabib Sakti Shang, sang guru nasional. Penyakit Tuan Muda Yunhai bisa disembuhkan. Cepat undang dia masuk. Ya, Setelah Yunhai bangun, Chen Bahuang, ketika upacara naga bangkit besok berakhir, akan menjadi saat kematianmu. kakak. Saya ingin sekarang juga mencabik-cabik Chen Bahuang dengan tangan kosong. Anjing itu. Yunhai, jangan cemas dulu. Besok adalah upacara naga bangkit Raja Langit. Itu adalah masalah yang paling penting bagi keluarga Tang kita saat ini. Mengenai Chen Bahuang itu, dia bisa dimusnahkan dengan jentikan jari. Bagus, saya akan pergi ke keluarga Yun sekarang untuk membawa Yun Mengli menghadiri upacara naga bangkit. Topi suami yang diselingkuhi ini. Saya akan memastikan Chen Bahuang yang memakainya. Hari ini seharusnya menjadi hari yang luar biasa bagi keluarga Yun kita untuk hadiri upacara naga lompat gerbang dan menjadi keluarga besar tingkat atas. Hari yang luar biasa. Sayang sekali bahwa keluarga Yun kita melahirkan seorang benalu yang menyebabkan masalah di mana-mana. Inilah mengapa keluarga Yun kita kehilangan kualifikasinya. Kita hanya bisa duduk di sini. Sungguh dosa. Matriark Agung Yon, mengapa Anda menghela napas? Tuan Muda Tang, mengapa Anda di sini? Bukankah Anda? Bukankah saya sudah seperti sayuran? Saya tidak bermaksud begitu. Untungnya kakak saya mengundang seorang tabib sakti yang menyembuhkan penyakit saya. Saya datang ke keluarga Yun Anda hari ini hanya karena satu alasan, yaitu untuk memberitahu keluarga Yun Anda bahwa Anda bisa menghadiri upacara naga bangkit bersama dengan keluarga Tang kami. Apakah saya wanita tua ini mendengar dengan benar? Keluarga Yun kita bisa pergi bersama keluarga Tang untuk menghadiri upacara naga bangkit? Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Terima kasih Tuan Muda Tang. Nenek, sudah ku bilang, Tuan Muda Tang ini orang baik yang menjunjung tinggi kesetiaan dan kebenaran. Mengui, mengapa kamu masih berdiri di sini? Cepat pergi dan berterima kasih kepada Tuan Muda Tang. Jika kau ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan pergi. Diam. Niat baik Tuan Muda Tang. Jangan tidak tahu berterima kasih. Tepat sekali, Yun Mengli. Kau boleh menyakiti dirimu sendiri jika kau mau, tapi jangan sakiti anggota keluarga Yun kita yang lain. Sialan, helikopter saya. Di mana pesawat saya? Pesawat itu, Tuan Muda. Pesawat kita telah dibom. Aku. Dibom siapa yang melakukannya? Bawahanmu tidak tahu.
Jika tidak tahu, apakah kamu tidak akan mencari tahu? Cepat pergi. Di siang bolong, seseorang berani menebang pesawat tuanmu datang. Mereka pasti mencari mati. Yunhai, kau benar-benar memamerkan kekuatan yang besar. Berani-beraninya memarkir pesawat di tempat yang ingin kudarati. Aku langsung membonnya. Apakah kau punya keberatan? Jadi itu Tuan Kota. Kesalahpahaman ini semua kesalahpahaman. Itu adalah pesawatku yang diparkir di tempatmu. Pantas dibom. Aku tidak punya keberatan. Kau agak masuk akal. Sosok penting tertentu telah menyatakan bahwa mereka ingin kau menghadiri upacara naga bangkit dan mengambil posisi penting. Ternyata ada sosok penting seperti itu yang sangat menghargai Kutang Yunhai. Surat resmi. Yun melihat Tuan Muda Tang ini. Dia benar-benar naga di antara manusia. Ini adalah sesuatu yang tidak berguna. Chan Bahuang tidak bisa dibandingkan dengannya. Upacara naga bangkit. Surat ini dikeluarkan secara khusus, menunjuk Tang Yunhai sebagai penjaga gerbang era sejahtera. Tuan Kota, bukankah ada kesalahan? Mengapa aku diminta menjadi penjaga gerbang? Kau kurang wawasan. Upacara naga bangkit adalah perayaan yang terkenal secara nasional dan penting. Sungguh kesempatan yang terhormat. Sosok penting. Membiarkanmu melayani sebagai kedoknya. Itu adalah kehormatanmu. Jadi begitu. Sosok penting sengaja bermaksud untuk membina aku Tang Yunhai. Tang Yunhai berterima kasih kepada sosok penting itu di sini. Terima kasih Tuan Kota. Nona Yon, atas perintah Raja Langit, aku datang secara khusus untuk mengundangmu menghadiri upacara naga bangkit. Raja Langit mengundangku. Tapi, aku tidak kenal Raja Langit. Raja Langit berkata bahwa begitu kau tiba kau akan tahu segalanya. Tapi aku... Nona Yon, jika sosok penting itu marah, bahkan jika aku punya 100 kepala, aku tidak mampu kehilangannya. Nona Yon, tolong jangan mempersulit bawahanmu lagi. Nona Yon, mari, silakan. Nona Yon diundang, silakan masuk. Silakan duduk dan tunggu sebentar. Ketika upacara naga bangkit dibuka nanti, keraguan di hatimu akan teratasi dengan sendirinya. Aku masih punya beberapa urusan di sini yang perlu kurus. Terima kasih Tuan Kota. Aku bilang Kak, seleramu benar-benar aneh. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Apa-apaan Kakak Bahuang? Apa-apaan hanya menikahi Chen Bahuang dan tidak menikahi orang lain? Kau bahkan bisa menelan. Tuan Kota, jika kau memang seperti ini, seharusnya kau bilang dari awal Kak. Mengapa repot-repot bertingkah seperti teratai putih murni di depan kami? Berhenti bicara omong kosong. Tuan Kota dan aku sama sekali tidak punya hubungan. Aku bicara omong kosong. Nenek katakan pada kami, jika Kakak dan Tuan Kota benar-benar tidak memiliki hubungan apa-apa, mengapa Tuan Kota bersikap begitu baik kepada keluarga Yon kita? Sikap yang begitu baik, dia secara pribadi datang menjemputmu, memindahkan kursi untukmu, dan menghujanimu dengan berbagai keramahan. Tak satu pun dari kami yang buta. Kami melihat semuanya dengan jelas. Mengeri. Tuan Kota sekarang kuat dan berpengaruh. Tetapi dia sudah berusia 60 tahun. Berapa tahun lagi, dia bisa tetap menjadi Tuan Kota. Dia akan segera pensiun. Lihat Tuanmu datang lagi. Dia sangat dihargai oleh tokoh besar. Setelah upacara naga bangkit, dia pasti akan melambung tinggi. Dengarkan nasihat nenek. Menyerahlah padanya. Kakak, tubuhmu begitu indah. Jika kau bertanya padaku, kau harus memberikannya kepada Tuanmu datang. Dengan begitu itu tidak akan sia-sia. Mulut anjing tidak bisa memuntahkan gading. Jika kamu tidak bisa bicara dengan benar, maka tutup mulut anjingmu. Kalau tidak, aku sendiri yang akan menjahitnya tertutup untukmu. Chen Bahuang, bagaimana kau menyelinap masuk ke sini? Sudah kuduga. Bagaimana mungkin sampah sepertimu menyelinap ke tempat seperti ini, tempat kelas atas? Jadi kau hanya seorang pelayan. Itu tidak mengejutkan. Apa yang kamu katakan tidak salah. Aku di sini hari ini justru untuk memberikan Mengli pernikahan mewah yang pantas dia dapatkan. Aku di sini untuk melayaninya. Bahuang, apa yang kau katakan? Ini adalah upacara naga bangkit Tuan Raja Langit. Konyol. Bagaimana dia bisa duduk bersama dengan kita? Nenek dia adalah suamiku. Tidak ada yang salah dengan dia duduk di sini kan? Kau benar-benar tak tahu malu. Tuan Kota baru saja pergi. Dan segera setelah itu kau di sini, menggoda pria lain. Jika Tuan Kota marah nanti, itu sama sekali tidak ada.
hubungannya dengan keluarga Yun kita. Bahuang, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku belum. Chin Bahuang, ini bukan tempat Anda, seharusnya duduk. Tempat duduk sejauh ini, ke depan. Bahkan ayah tuanmu datang. Tuan Tang tidak memenuhi syarat untuk diduduki. Anda hanya seorang pelayan. Juga ingin mencapai kesuksesan instan. Biar saya peringatkan Anda, berhati-hatilah agar tidak membuat Raja Langit marah. Bahkan jika Anda punya 10 nyawa, itu tidak akan cukup untuk Nati. Cukup, kata-kata menakutkan. Aku sudah bosan mendengarnya. Ngomong-ngomong, aku tidak pernah berniat untuk duduk di sini sejak awal. Bahuang, kau mau kemana? Jadilah anak baik. Aku masih punya sesuatu yang belum aku urus. Sedangkan kamu, tetaplah di sini dan tunggu aku dengan patuh. Aku akan segera kembali untukmu. The film was translated and narrated Sampai by itu. Media. Pasti sudah mendengar bahwa Mengli berhubungan dengan Tuan Kota. Dan ketakutan, lalu melarikan diri. Yun Mengli, kau benar-benar memiliki metode yang luar biasa. Bahuang ini, Tuan Kota, dan tuanmu datang. Ketiga pria ini, semuanya dipermainkan olehmu. Kau duduk begitu jauh di depan hari ini. Pastinya kau tidak berencana untuk merayu Raja Langit nantikan. Yun Mengli ini benar-benar tidak tahu malu. Wanita ini terlihat sangat polos. Namun aku tidak menyangka dia begitu nakal. Aku belum. Dewa Perang Yu Huang tiba. Kedua orang dari keluarga Tang ini, mengapa mereka ada di sini? Bertindak sebagai penjaga pintu. Tuan Yu Huang. Mungkin Anda masih belum tahu. Hari ini, aku sebenarnya disukai oleh sosok hebat yang secara khusus memintaku untuk menyambut tamu di sini. Orang lain tidak mendapat perlakuan ini. Tokoh hebat itu akan menyukai anjing sepertimu. Tuanku, apakah Anda? Itu tidak berarti apa-apa. Aku hanya memuji kelucuanmu. Terima kasih atas pujian Dewa Perang. Tang Yunhai, kamu benar-benar bodoh yang menggemaskan. Selagi aku di sini, bolehkah aku bertanya, apakah Raja Langit sudah tiba? Raja Langit sudah tiba. Bagus. Upacara naga bangkit. Ini adalah milik Raja Langit. Takta, hari ini aku akhirnya bisa bertemu dengannya. Tuan Yu Huang telah tiba. Silakan cepat duduk. Saya sudah lama mendengar bahwa Dewa Perang Yu Huang memiliki prestasi militer yang gemilang. Melihat Anda hari ini, memang Anda berseri-seri dan bersemangat. Siapa yang mengatur tempat duduk ini? Melapor kepada Dewa Perang. Ini diatur secara pribadi oleh Gubernur Xintian. Gubernur Xintian ini benar-benar kacau. Keluarga Yon ini sudah lama dicabut kualifikasi untuk menghadiri upacara akbar. Kudengar kali ini mereka berhasil menyelinap masuk dengan meminjam kartu undangan keluarga Tang. Mungkinkah ini? Bukankah seharusnya kamu bersama keluarga Tang duduk di meja yang sama? Dewa Perang Yu Huang kami. Anda salah paham. Adalah Ya, aku salah paham. Sekarang keluarga Tangmu sudah berdiri di pintu masuk, bertindak sebagai penjaga pintu. Kalau begitu, bukankah seharusnya keluarga Yun juga pergi ke pintu masuk dan berdiri di sana bersamamu? Tuan Yu Huang, keluarga Tang kami memiliki kualifikasi masuk formal. ya. Tuanku, Anda pasti berpikir bahwa keluarga Yun ini dan Chen Bahuang si sampah itu terhubung. Itulah mengapa Anda ingin mengusir mereka. Namun saat ini, keluarga Yun dan keluarga Tang akan segera menikah. Kami meminta Anda untuk memberi sedikit muka pada keluarga Tang. Wajah keluarga Tang. Tuan Yu Huang. Anggota keluarga Yun diundang olehku. Mengatur tempat duduk untuk keluarga Yun. Juga keputusanku. Apel, Tuan Yu Huang. Apakah Anda punya keberatan? Tuan Kota Zhou. Apa maksud dari semua ini? Mengizinkan orang rendahan seperti itu untuk duduk di meja utama? Apakah kamu mencoba menghina Tuan Raja Langit? Dewa Perang Yu Huang. Sebelum masalah ini diklarifikasi, aku meminta Anda untuk menjaga perkataan dan tindakan Anda dengan hati-hati. Silakan duduk. Baiklah, semuanya silakan. Lanjutkan percakapan Anda. Aku sekarang akan pergi dan menyambut Tuan Raja Langit. Yun Mengli, kamu tidak memutuskan pertunangan dengan keluarga Chen saat itu dan menikahi bocah Chen Bahuang itu. Sekarang, apakah kamu menyesalinya? Tuan Yu Huang, mengapa Anda mengatakan itu? Karakter pria itu. Aku sudah menyelidikinya. Dia benar-benar keji dan tidak tahu malu. Sebagai sesama wanita, aku menasihatimu untuk menjauh darinya. Dengan segala hormat, Chen Bahuang tidak seburuk yang Anda klaim. Sebaliknya, saya yakin dia adalah suami yang baik. Mengui, beraninya kamu berbicara kepada Dewa Perang Yu Huang seperti itu. Minta maaf segera. Aku melihat bahwa kamu benar-benar menyedihkan karena telah tertipu seperti ini oleh sampah tak berguna itu. Lupakan saja, aku akan mengampunimu kali ini. Mengli, sudah kukatakan padamu sejak lama, kau hanya bisa menikah denganku di kehidupan ini. Jangan khawatir, segera setelah upacara naga bangkit selesai, bocah Chen Bahuang itu, dia pasti mati.
Kau seharusnya segera tunduk padaku. Kau sedang bermimpi. Aku tidak akan menikahimu. Lepaskan aku. Yun Menglei. Selagi aku masih punya perasaan padamu, jangan memancing masalah. Tang Yunhai, bersikaplah yang baik, pelayanmu. Berani lari ke meja utama untuk membuat masalah. Hati-hati jangan sampai diusir. Kau lagi bocah bau. Kau hanyalah seorang pelayan, namun kau berani tidak menghormatiku. Apa kau bosan hidup? Seorang pelayan seharusnya berdiri patun di dekat pintu. Kalau tidak, ketika Xing Tian tiba, dia akan memukulmu sampai menjadi vegetatif lagi. Apa kau pikir aku sama denganmu? Hanya seorang pelayan. Aku dihargai oleh orang besar. Dan selama aku mendapat kesempatan untuk menjadi pengikutnya, aku akan berdiri di bawah satu orang, di atas 10.000 orang. Sedangkan kau hanyalah pelayan di hotel ini. Aku jijik. Kau akan selalu menjadi sampah. Chen Bahuang, hargai. Nikmati saat akhirmu. Setelah upacara naga bangkit berakhir, itu akan menjadi hari kehancuranmu. Yan Menli, saya melarang Anda untuk menyimpan ilusi lagi tentang sampah ini. Setelah upacara selesai, Anda akan menikah lagi. Nenek, Pernikahan akan segera dimulai. Semua tamu harap tetap tenang. pernikahan. Pernikahan apa? Bukankah ini perjamuan naga bangkit Tuan Raja Langit? Chen Bahuang. Kau pasti tidak sengaja menyebabkan masalah. Apa kau tahu betapa Tuan Gubernur dan Tuan Kota Shou menghargai upacara naga bangkit ini? Chen Bahuang, kamu badut benar-benar konyol. Sepertinya, keluarga Tang bahkan tidak perlu bertindak, kamu akan dieksekusi oleh Tuan Raja Langit. Salam, 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 Tuan Xing Tian, Tuan Xing Tian, Tuan Xing Tian, Tuan Kota. Tuan Kota. Tuan Kota. Raja Langit memiliki perintah. Nona Yun Menglei diminta untuk berganti pakaian pernikahan. Apa, Tuan Xing Tian, mengapa kau memberikan pakaian pernikahan kepadanya? Tuan Xing Tian, apa kau salah? Bukankah hari ini upacara naga bangkit Raja Langit? Raja Langit, apa yang dia lakukan? Kapan giliranmu untuk menghakimi? Tuan Xing Tian, Tuan Raja Langit mengizinkan saudaraku menerima tamu, membuktikan bahwa dia menghargai keluargaku. Keluarga Tang. Raja Langit memang secara spesifik menyebutkan keluarga Tang. Raja Langit ingin kalian semua untuk berlutut di sini dan menyaksikan pernikahannya. Apa? Apel. Bajingan. Kurang ajar. Kalian berdua, patuhlah tinggal di sini dan berlutut dengan benar. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyinggung Raja Langit kali ini? Jangan panik. Raja Langit sedang menguji kita. Apa yang kamu tertawakan? Kamu sampah tak berguna. Raja Langit sedang melatih anggota keluargaku terlebih dahulu untuk menjadi pelayannya. Niat di balik ini, kamu tidak akan pernah mengerti seumur hidup ini. Tepat sekali. Hebat. Hebat. Nona Yon, silakan. Tuan Xing Tian, Anda pasti salah. Saya sudah punya suami. Saya tidak akan menikahi Raja Langit. Menli, pergi saja ganti pakaianmu. Aku juga akan ganti pakaian. Aku akan segera kembali. Bagus, bagus, bagus. Ini benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah menyangka Raja Langit jatuh cinta pada cucu saya pada pandangan pertama. Nenek, jangan bicara omong kosong. Menli, patuhi aku. Cepat dan pergilah bersama Tuan Xing Tian untuk berganti pakaian upacara. Kau sama sekali tidak boleh menunda. Milik Raja Langit saat yang tepat. Mustahil. Bagaimana mungkin Raja Langit mungkin menyukai wanita biasa seperti itu? Aku khawatir Xing Tian membuat kesalahan sejak pengaturan tempat duduk. Dia sudah bingung. Bagaimanapun dia, baru saja dipindahkan ke posisi gubernur. Beberapa kesalahan tidak dapat dihindari. Apa yang Nona katakan itu benar. Ketika Raja Langit tiba nanti, dia akan tahu ini adalah kesalahpahaman. Wanita berganti pakaian. Memang merepotkan. Chen Bahuang, apakah kamu gila? Apakah ini tempat duduk yang bisa kamu ambil? Kalau begitu katakan padaku, di mana aku harus duduk? Apakah kamu tidak punya malu? Kamu hanyalah seorang pelayan. Tempat duduk apa yang kamu duduki? Itu adalah takhta Raja Langit. Segera turun. Aku benar-benar belajar sesuatu yang baru hari ini. Seorang yang tidak penting. Pelayan, benar-benar berani menduduki takhta Raja Langit. Mengapa kau tidak kencing? Dan lihat dirimu sendiri. Lihat apakah kau pantas. Chen Bahuang, Kau berani mengenakan pakaian formal. Apa kau menderita delusi dan mengira kau adalah Raja Langit?
Chin Bahuang, segera turun. Penyahlah. Keluarga Yun, aku sudah memberimu kesempatan yang tak terhitung. Kalian sendirilah yang benar-benar mengabaikannya. Biarlah. Pernikahanku dengan Meng Li kali ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun kalian. Keluarga Yun kalian tidak pantas menikmati kehormatan ini. Nona Meng Li tiba. Ini, dia terlalu cantik. Katakan padaku, jika Raja Langit salah mengenali orang, bukankah dia benar-benar akan menikahinya nanti? Jangan khawatir. Betapa mulianya Raja Langit itu, mana mungkin dia menyukai yang seperti ini. Putri selir dari keluarga kelas 3. Kami dekat dengan panggung. Mungkin nanti, ketika Tuan Raja Langit melihatku, dia akan langsung menikahiku. Kalau begitu kakak, jika kau menjadi istri Raja Langit, suruh Chen Bahuang dieksekusi untukku. Dan atur, agar Yun Meng Li menikah denganku. Tuan Raja Langit, saya tidak tahu di mana Anda berada. Atau, apakah Anda bisa mendengar saya berbicara? Saya Yun Meng Li, memiliki penampilan yang sederhana. Sungguh tidak pantas untuk Anda, gaun pengantin yang saya kenakan ini, dikenakan untuk Chen Bahuang. Saya mohon Anda mengabulkan pemenuhan kami. Yen Meng Li, kau putri durhaka. Kenapa kau tidak cepat tutup mulut? Apakah kau ingin membunuh keluarga Yun kita? Yun Meng Li, aku benar-benar mengagumi keberanianmu. Ini adalah perjamuan Tuan Raja Langit. Kau mengucapkan kata-kata ini di sini. Apa kau tidak takut kehilangan kepalamu? Silakan sambut, Raja Langit, ke atas panggung. Chen Bahuang, kau pasti sudah gila. Gubernur Xingtian memanggil Tuan Raja Langit. Gila. Benar-benar gila. Chin Bahuang, kau berani menyinggung Tuan Raja Langit? Ini akan membawa bencana besar padamu. Mereka yang mencari bencana tidak akan bisa bertahan. Chen Bahuang, kau mencari kematianmu sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Meng Li, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Chen Bahuang, kau benar-benar gila. Kau benar-benar berani menyentuh wanita Tuan Raja Langit. Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Chen Bahuang, kau masih berani berada di sini, bermain-main romantis. Hari ini, kau pasti akan mati. Gubernur Xingtian, kau melihat semuanya? Bajingan tak tahu malu ini. Benar-benar berani bersikap, begitu lancang. Berani melamar pernikahan di perjamuan Tuan Raja Langit. Cepat seret dia ke bawah. Seret dia ke bawah. Dan eksekusi dia di tempat. Xingtian, kau agak tidak pantas. Sayang sekali Tuan Raja Langit sangat mempercayaimu, mengizinkanmu menangani upacara naga bangkit. Namun kau membiarkan bocah ini bertindak kurang ajar. Jun Yuhuan, kurasa kau terbiasa bersikap sombong dan tidak lagi mengerti aturan, benarkah? Xingtian, meskipun kau adalah Dewa Perang Bintang 5 dan pangkatmu di atasku, yang kau langgar adalah dekret Tuan Raja Langit. Kejahatan apa yang harus kau pertanggungjawabkan? Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, kau masih keras kepala menolak mengakui kebenaran, bukan? Orang di atas panggung ini adalah Raja Langit yang sesungguhnya, yang telah lama kau rindukan untuk temui. Raja Langit. Apa? Salam kepada Raja Langit, Nyonya Raja Langit. Salam Raja Langit, Nyonya Raja Langit. Apa? Chen Bahuang. Ternyata dia adalah Tuan Raja Langit. Chen Bahuang. Dulu keluarga Chenmu terkenal di seluruh istana dan masyarakat. Pelamar membanjiri ambang pintumu. Sekarang setelah keluarga Chenmu hancur, pernikahan ini keluarga Junku batalkan. Chen Bahuang. Jadilah sampah dengan damai saja. Tidak ada yang buruk tentang itu. Keluarga Tangku dan kau mulai sekarang tidak memiliki hubungan lagi. Aku sebenarnya merobek dengan tanganku sendiri kontrak pernikahan dengan Tuan Raja Langit. Nona, ini bukan salahmu. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia adalah Raja Langit? Aku melewatkan semua ini. Aku sangat menyesalinya. Kita tamat kakak. Aku menghinanya berkali-kali. Dia benar-benar Raja Langit. Keluarga Tang kita, tamat kakak. Aku tidak pernah berpikir, aku Tang Yinting, akan memiliki hari di mana aku salah menilai seseorang. Xingtian dengarkan perintahku.
Bawahanmu ada di sini. Keluarga Tang bertindak sewenang-wenang. Kejahatan mereka mencapai langit. Pindahkan mereka ke paviliun patroli langit untuk menunggu penghakiman. Keluarga Yun membantu orang jahat dalam tirani mereka. Turunkan mereka menjadi rakyat biasa. Raja Langit, ampuni hidup kami. Raja Langit, ampuni kami. Tolong pertimbangkan bahwa kita pernah memiliki pertunangan. Dan ampuni aku. Keributan. Seret mereka pergi. Tuan Raja Langit, wanita tua ini tahu dia salah. Saya mohon padamu, berikan pelagayun jalan untuk bertahan hidup. Sudah kuberi atau belum kuberi kau kesempatan? Demi Mengli, aku akan memberimu jalan keluar. Enyahlah. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Bahuang, kau benar-benar Raja Langit. Benar-benar asli. Saya minta maaf. Saya seharusnya tidak meragukanmu. Tidak perlu mengatakan ini, istri. Aku mencintaimu, suamiku.